begitu banyak. Wajiham fid dunya wal akhirah, terkemuka di dunia dan di akhirat. Banyak sekali ayat di Al-Maidah 110 juga di situ menjelaskan tentang kehebatan Nabi Isa alaihissalam. Juga di surah An-Nisa mengatakan bahwa memang Nabi Isa itu dengan kelebihannya dan dia tidak enggan menjadi seorang hamba karena memang posisinya adalah seorang hamba. Dia mengabdi dan menyembah kepada Tuhannya. Nah, kalau saya menyinggung dulu kepada kitab kawan sebelah, tidak ada perintah menyembah. Justru ya, ketika tadi disanggah di Yohanes 4 kalau nggak salah tadi. Justru kalau saya melihat di Matius, ya, itu justru Yesus sendiri yang memerintahkan ketika kepada iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kan gitu kalimatnya. Jadi ada perintah menyembah dan ada objek siapa yang disembah gitu. Nah, kembali lagi kepada Roh Kudus, Roh kebenaran. Di Al-Quran jelas kalimatnya Ruhul Amin, ya, dimana Ruhul Amin ini tidak menambah-nambah apa yang diperintahkan ketika diperintahkan untuk menyampaikan. Ini juga ada berkaitan, contoh ya, dimana banyak sekali ayat tentang malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril sebagai Ruhul Kudus di dalam keyakinan Islam, bahwa menyampaikan wahyu sesuai dengan yang ditentukan, yaitu Al-Quranul Karim. Itu pertama. Dan itu dipertegas di surah 26, ya, di surah 6 ada. Dan memang di Al-Quran, contoh ketika di surah Al-Hijr dulu, ya, yang kemarin kita bahas pertama di ayat 8, manunazzil malaikata illa bilhaq wa makanu idamung dorin. Kami tidak menurunkan malaikat kecuali dengan kebenaran. Jika orang-orang kafir itu mengingkarinya, mereka tidak diberi penangguhan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nah, jadi malaikat Jibril yang dikatakan Ruhul Amin, yang dikatakan Ruhul Kudus, yang dikatakan Ruh kebenaran, itulah namanya ruh yang bisa dipercaya, yang menurunkan Al-Quran, dan Allah pula yang menjaganya dan memeliharanya. Nabi kami menyampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh malaikat. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Aku tidak menyampaikan dari keinginanku sendiri. Wahyu ini bukan disampaikan dari keinginannya, bukan dikarangnya. Makanya Nabi kami mengatakan apa? Digelari Nabiul Ummi. Maksudnya gitu, kehebatan, kemurnian dari kalimat atau ayat Al-Quran itu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Aku tidak menyampaikan dari keinginanku sendiri, aku menyampaikan sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Begitu poinnya. Jadi sehingga kita pertama, Ruhul Amin yang dalam bahasa Arab ruh kebenaran, ruh yang bisa dipercaya, yang meneguhkan kepada hati orang beriman, dia adalah seorang malaikat. Lalu Al-Quran juga dikatakan ar-ruh yang menghidupkan, membimbing orang kepada kebenaran yang sebelumnya tidak tahu apa itu iman, apa itu Al-Quran. Dan memang distempel juga oleh Al-Quran. Ada dua ayat, satu kalimatnya sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Wa innahu laqaulu rasulun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar dibawa oleh utusan Allah yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Di ayat lain kalimatnya sama, tetapi apa maknanya? Yang berkaitan. Pertama tentang yang membawa pesannya, kedua apa isi pesannya, ketiga yang menerima pesannya. Semua berkaitan. Adalah Ruhul Kudus, yaitu Ruhul Amin yang bisa dipercaya, yaitu utusan Allah, malaikat Jibril. Dan itu semua kebenaran, tidak ditambah dan tidak dikurang. Itu dari versi Islam. Terima kasih, maaf kalau kelamaan. Ya, oke. Silakan dari teman-teman Kristen berganti. Boleh, Bro Daniel, silakan. Saya duluan, Pak Tosuka, saya dulu, soalnya saya nanti mau closingnya kalau Pak Tosuka dulu malah nggak enak kita. Mending saya ngomong dulu, nanti saya closing, gitu, saya tanggapi ya. Sebelumnya saya minta maaf dulu sama Pak Tosuka dan Bingung Agama, saya pasti menanggapinya dengan doktrin Katolik ya, tentang Roh Kudus itu menaungi kita atau menaungi gereja kita gitu ya. Nah kalau tadi Bang Suma ngomong tentang apa Kristen itu ribut-ribut, ya sebenarnya enggak juga. Walaupun memang Roh Kudus itu sudah memimpin gereja Katolik 2000 tahun seperti yang saya omong tadi. Bahkan seperti yang kemarin saya udah bahas sama Bang Suma di sini. Bentar saya buka dulu. Dari Matius 21:43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Nah ini kan sering diartikan yang berbeda ya sama
mungkin kawan-kawannya Bang Suma gitu. Tetapi Bang Suma harus tahu bahwa kerajaan Allah dan kerajaan surga ini disebut 51 kali di Matius. Kita tahu 51 kali kutusan itu disebutkan seperti itu. Nah, bagaimana Roh Kudus ini bisa melindungi gereja? Makanya kita baca lagi Matius 16:18. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu kalau disambung ke 19, mengikat dan melepas itu ya. Nah, disambung lagi Bang Suma. Kita sambung lagi. Matius 19:12. Ya, ini ciri-cirinya Bang. Ciri-cirinya dulu, nanti baru kita ngomong ke Roh Kudusnya. Roh Kudus menaungi gereja gitu ya. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Jadi jelas ya, di sini diperjelas dulu bahwa kerajaan itu yang dimaksud adalah gereja Katolik kan, seperti itu kayak. Karena semua pemimpinnya tidak menikah karena untuk kerajaan surga begitu. Nah, kalau dibilang masalah Roh Kudus, itu tadi Bang, gereja kami bisa berdiri selama 2000 tahun. Bahkan sekarang dengan gereja-gereja lain pun, gereja Katolik juga menjalin hubungan yang sangat baik kok. Bahkan bukan dengan gereja sesama Kristen aja, bahkan dengan saudara kami Muslim aja, gereja Katolik menjalin hubungan itu. Dan kalau kita mau lihat hasil dari buahnya, nah ini kan ceritanya, lah buahnya apa? Rohnya beda-beda, ya enggak. Artinya Roh Kudus itu bisa mendamaikan. Dari yang ribut-ribut bisa damai. Kedua, umat gereja Katolik itu kan 1,3 miliar. Hanya 1,3 miliar dibanding dengan umat Muslim yang mungkin lebih banyak jauh ya. Tetapi Bang Suma mesti tahu bahwa gereja Katolik itu mempunyai rumah sakit yang terbanyak di dunia. Bahkan dia menjaga pemanasan global dengan hutan. Dia mempunyai tanah 177 juta meter persegi di seluruh dunia. Gitu. Pertanian, sekolah, dan lain-lain. Jadi bisa dibilang agama, bukan sombong ya, agama terkaya di dunia. Begitu. Tapi kayanya ini untuk apa? Gitu kan. Ya untuk itu tadi, menghidupi orang-orang yang harusnya kita tidak mengambil jatah mereka. Salah satu contoh, persembahan untuk Tuhan itu hanya dikhususkan untuk orang cacat ganda, panti jompo, atau orang-orang yang tidak bisa bekerja. Gereja Katolik. Oke, poinnya Pak John. Bentar, ya. Itu kan tadi membahas tentang Islam kan begitu kan, Roh Kudus, kebesaran Islam dan begitu. Saya juga bisa membahas di sini gitu kan, boleh kan? Ini ada ayatnya dan bersambung. Jadi kita juga melakukan banyak hal untuk menjaga dunia ini dengan bimbingan Roh Kudus tentu. Dan bimbingan Roh Kudus yang lain ya, sebelum saya tutup, kami bisa menjaga perdamaian dengan oneness, dengan tri yang lain, dengan umat Muslim. Kami bisa menjaga perdamaian itu. Terbukti sampai saat ini. Good. Terima kasih. Ya, poinnya ya, kita lebih Pak John ini perwakilan dari Katolik ya, jadi teman-teman saya rasa sudah paham ya apa yang dimaksud Pak John. Kemudian silakan, tadi siapa lagi yang kesempatan belum menanggapi? Bro Daniel, dan silakan ya Bro Daniel. Kemudian nanti Pak Bingung Agama. Saya tanggapi sedikit. Saya tanggapi sedikit karena. Ya, silakan. Oke, Bro Daniel dulu atau silakan siapa dulu nih? Bingung Agama. Pamit ya. Oke, Bingung Agama. Monggo Bingung Agama. Oke. Tadi cuma katakan bahwa Roh Kudus adalah Jibril. Beda lah. Roh Kudus itu roh yang diutus Yesus, adalah roh kebenaran. Ya, roh kebenar diutus untuk mengingatkan murid-muridnya akan perkataan-perkataan yang pernah diucapkan Yesus semasa tinggal bersama dengan para murid. Apa yang pernah dijanjikan oleh Yesus tersebut sungguh-sungguh terpenuhi bahwa Roh Kudus akan datang, yaitu pada hari Pentakosta. Jadi Roh Kudus itu bukan Jibril, sebab dia tinggal di dalam tubuh orang yang percaya kepada Yesus. Yohanes 14:17, sebab tubuhnya kita disebut bait Allah. Makanya dia itu berdiam di dalam tubuh orang percaya. Sebab tubuh mereka adalah rumahnya. 1 Korintus 6:19. Jadi Jibril dengan Gabriel itu beda. Kalau Gabriel ketika dia menampakkan diri, dia selalu memberi
tegur, sapa, salam. Dia memperkenalkan dirinya. Kalau Jibril tidak pernah. Gabriel itu di dalam Alkitab dia hanya menampakkan diri sebanyak 4-5 kali. Tetapi di dalam Al-Quran, Jibril menampakkan ribuan kali. Apakah Jibril nggak capek menampakkan diri? Itu pertanyaan saya. Ya toh? Kedua, Roh Kudus, Yesus sudah katakan di dalam Yohanes 3 ayat 3. Aku berkata kepadamu, jika engkau tidak dilahirkan kembali, maka engkau tidak bisa masuk dan melihat kerajaan Allah. Dilahirkan kembali itu yang saya bilang tadi, dibaptis. Jadi roh kita ketika saudara Suma belum dibaptis, roh saudara Suma itu masih mati. Harus diaktifkan kembali, harus dibaptis supaya menerima roh baru, yaitu Roh Kudus, supaya kita menjadi manusia baru. Itu saja tambahan saya. Terima kasih untuk roomnya, Mbak Umi. Saya mau pamit dulu, ada kegiatan. Jadi buat semuanya yang di room ini, terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Iya, shalom. Ya, oke. Oke, Bro Daniel, silakan Bro Daniel ditanggapi. Kita fokus di Roh Kudus ya. Kita akan sama-sama menanggapi. Saya sangat fokus sekali. Jadi kalau kembali Yohanes 16 yang tadi Bang Suma kutip, ya, saya juga heran. Jibril menyampaikan apa atau mengingatkan apa kepada para murid-murid, dan tidak pernah di Alkitab itu Jibril bertemu dengan murid-murid. Nah, di Yohanes 16 ayat 14 ya, saya baca sekali lagi sampai ke ayat 15 biar lengkap. Ia akan memuliakan aku, ya, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Nah, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi, roh itu adalah rohnya Yesus, rohnya Bapa, gitu. Jadi, apa yang Bapa punya, itulah yang Yesus punya. Nah, dan lagi ya, kalau Ustaz cuma mengutip Kisah Para Rasul 3 ayat 26, itu kan dikatakan membangkitkan hambanya, ya, yang dia utus, ya kan, yang diutusnya. Coba kalau lihat utusan itu di dalam paradigma orang Ibrani, ya, itu pertama kali digunakan di Keluaran 3 ayat 20. Nah, Keluaran 3 ayat 20 itu jelas, ya. Saya buka aja. Jadi utusan, ya, sebelum itu dipakai kepada Musa, kata ini terutama dipakai kepada Tuhan sendiri, ya. Saya baca Ibraninya, Veshalachti et yadi vehiketi et misrahim. Nah, ini bahasa terjemahannya begini, ya. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku. Jadi kata saliyah, ya, dari konstruk Veshalachti ini kan adalah konstruknya, bentuk konstruknya. Sedangkan bentuk absolute change-nya itu adalah syalah dari kata saliyah. Nah, kata saliyah ini adalah utusan. Nah, maka kata utusan yang digunakan pada Yesus, ini kita harus lihat latar belakang. Ketika Tuhan mengatakan Veshalachti, itu selalu merujuk pada dirinya. Nah, jadi utusanku di situ, ya, itu berbicara tentang keilahian atau kalau kita bilang manifestasi Allah yang datang ke dalam dunia, yang inkarnasi. Nah, jadi bukan manusia biasa itu. Nah, dan saya hanya menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan Pak John, bahwa memang benar, ya, Gereja Katolik itu juga memberikan sumbangsi besar, ya. Vatikan itu adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara perlu tahu itu, ya. Dan seorang Romo, ya, Albertus Sogija Pranata itu, dia diangkat sebagai pahlawan, ya, oleh Bung Karno, ya. Betul kan Pak John? Uskup. Ya, uskup. Dia diangkat sebagai uskup, gitu. Betul. Oke, betul. Yeah. Nah, jadi itu peran Vatikan itu memang saya pikir itu
sudah sangat dunia udah mengetahui itu ya, saya pikir. Dan Bang Tosuka, saya izin dulu, istri saya ngajak makan Bang Tosuka. Nanti dilanjut Bang Tosuka dulu. Umi, saya izin dulu. Bang Suma, saya izin dulu Bang Suma. Istri saya ngajak makan siang. Nanti kita sambung lagi Bang Suma kayak kemarin ya. Ya, salam buat istrinya. Baik. Nanti kita Ya. menanggapi saja ya. Oke, Ya, Bang Faldi, Kairos Moto, siang. Oke. Ya, jadi Lanjut Bro Daniel. Oke. Jadi saya kembali aja ya, kesimpulan dari Yohanes 16 itu bahwa roh itu Roh Kudus itu kalau kita melihat ya itu sama seperti yang dia katakan bahwa barang siapa percaya kepadaku, dari dalam dirinya akan mengalir air kehidupan gitu. Jadi air kehidupan itu adalah kiasan daripada roh yang akan datang, itu roh yang akan memberikan hidup. Jadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dia akan datang pada kehidupan yang kekal, bukan lagi kematian kekal. Itu aja Umi Mirpa. Saya ini sering salah nih sebut Umi. Iya nggak apa-apa. Sorry ya. Oke, it's okay. Jadi kita langsung ditanggapi saja sama Bang Zumba poin-poin yang disampaikan oleh Bro John dan Bro Bingung Agama tadi ya, terkait tentang Roh Kudus dan juga Bro Daniel. Silakan Bang Zuma. Bang Zuma makan minum kopi. Oke, baik. Dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda Faldi dan Moto. Oke. Waalaikumsalam. Jadi sedikit Dinda, saya dulu. Bentar ya. Nah, kita lihat dulu poinnya. Apa yang saudara-saudara uraikan itu tidak ada hubungannya dengan apa yang kemudian Yesus sampaikan kepada muridnya. Tentang patikan tidak ada hubungannya. Kenapa? Di situ diterangkan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepada hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus ini ketika ia datang, dia mengajarkan semua aspek yang dibutuhkan oleh manusia terkait dengan hubungannya kepada Tuhan, hubungannya kepada sesama manusia. Itu poin pertama. Artinya ketika dia datang, dia tidak memperkenalkan diri, karena perintahnya dia datang untuk menyampaikan firman. Tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Kalau berkata-kata dari dirinya sendiri, berarti dia bisa memperkenalkan diri, tanya-tanya tentang pribadinya baginda dan seterusnya. Tapi dia datang tidak mengatakan hal yang tidak diperintahkan. Artinya dia pesuruh, dia bukan Tuhan. Karena kalau Tuhan itu berkata seenaknya dia, itu namanya Tuhan. Tapi yang datang ini adalah oknum yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan untuk ia sampaikan. Nah, artinya ketika Yesus mengatakan syarat dengan kebenaran, syarat dengan hukum-hukum, syarat dengan keadilan, penginsapan dunia akan dosa, maka oknum yang datang ini adalah oknum yang membawa hukum, aturan main atau syariat yang lebih sempurna daripada syariat Nabi Musa alaihissalam. Dan itu hanya bisa ditemukan di Al-Quran. Sedangkan di agama Kristen, justru ketika dikatakan Roh Kudus itu datang, apesnya malah menghilangkan segala hukum-hukum. Dengan matinya Yesus, maka dia telah membatalkan hukum-hukum Taurat dan segala ketentuan yang ada di dalamnya. Tidak sesuai dengan apa yang dinubuatkan Yesus. Yang Yesus mengatakan masih banyak ingin aku ajarkan. Maka yang datang setelah Yesus adalah oknum yang mengajarkan hukum-hukum yang lebih komplit daripada hukum yang datang kepada Nabi Musa. Nah, sekarang kalau kita ambil satu, simpel saja, sederhana itu. Bagaimana kemudian manusia digiring kepada kondisi bahwa semua manusia akan memiliki kewarganegaraan. Setiap manusia akan diarahkan kepada masa di mana manusia itu akan punya KTP, tanda pengenal. Setiap manusia akan diarahkan kepada kondisi di mana mereka memiliki hak kewarganegaraan. Nah, bagaimana Roh Kudus bercerita tentang ketatanegaraan? Itu dulu poinnya. Kenapa?
Roh Kudus itu membimbing ke dalam segala kebenaran. Nah, apa yang diarahkan oleh Roh Kudus di dalam Bible tentang ketatanegaraan sebagai warga negara, seperti apa seorang warga berlaku terhadap pimpinannya, bagaimana kemudian seorang warga negara hidup dalam kerukunan bernegara. Itu diatur di dalam Bible. Segitu banyak Bible, tidak ada sedikit pun yang berbicara mengenai asas negara. Kenapa? Ya karena itu tidak didasari dengan apa yang diramalkan oleh Yesus. Kalau Yesus itu meramalkan segala yang akan kemudian terjadi dan dibutuhkan oleh manusia. Makanya Al-Quran mengatakan di dalam surah Asy-Syura yang ayat 52, wa innaka latahdi ila sirat, benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Nah, ini poin ini aja dulu. Bagaimana Roh Kudus yang ada dalam Al-Quran membimbing kehidupan berwarga negara, bermasyarakat, berukunan dalam ketatanegaraan. Makanya Islam itu bisa dijadikan sebagai asas negara. Bagaimana dengan ajaran Bible, ajaran Kristen? Bisakah ajaran Bible itu dijadikan sebagai asas negara? Nggak bisa. Berarti Roh Kudusnya bukan bekerja di penginjil, di penulis-penulis Bible, tapi Roh Kudusnya datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW mengajarkan satu konsep, yang konsep itu adalah tatanan yang dibutuhkan untuk kemaslahatan hidup manusia. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh teman-teman Kristen. Kalau hanya dikatakan orang Kristen itu menguasai dunia, orang Kristen itu kaya raya, Yesus justru mengatakan begini di dalam Matius 19:24. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Berarti ini justru bertentangan dengan keadaan. Ya, ini justru bertentangan dengan keadaan. Satu poin aja dari saya, karena saya lagi di luar ini, Bang, ini tempat umum rame. Saya hanya minta, apakah ajaran Kristen itu bisa dijadikan sebagai asas sebuah negara? Negara kecil aja dulu. Negara kecil aja dulu. Apa bisa? Apalagi negara sebesar Indonesia ini. Tapi kalau Al-Quran, Bung, Islam itu bisa diimplementasikan dalam asas bernegara. Berkat apa? Berkat bimbingan Roh Kudus. Semuanya tertera di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan Pancasila itu asasnya berdasarkan Al-Quranul Karim. Ketuhanan yang Maha Esa. Dari situ aja mohon maaf Kristen sudah gugur ajarannya. Nah, ini adalah fakta di lapangan. Jadi saya tidak muluk-muluk, saya hanya bisa mengatakan bahwa Roh Kudus itu hanya bekerja di dalam umat Islam. Hari ini ketika Adinda Valdi mengajak temannya untuk bersyahadat, itu artinya Roh Kudus lagi bekerja pada dirinya, dan juga yang bersyahadat Roh Kudus bekerja pada dirinya. Apa itu? La ilaha illallah. Roh Kudus membimbing bahwa tiada Tuhan selain daripada Allah. Demikian sementara, silakan dilanjut. Saya cari tisu. Oke, Bang Zuma ya. Jangan lupa minum kopi campur Masako, Bang Zuma. Oke, Bro Daniel, kita sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung bersama kita ada Akina Valdi Nyong dan juga Aki Korea Smato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Oni, saya nyimak dulu 5 menit sebentar. Saya ada kerjaan masih. Bentar 5 menit. Lanjut. Bro Valdi ada yang ingin disampaikan sebelum saya menanggapi mungkin? Valdi mendengar aja ini. Oke, baik. Mungkin saya coba untuk menanggapi ya kembali ya Bro Daniel ya tentang Roh Kudus ini gitu ya. Yang menarik ya, seperti argumentasi dari teman kita yang sudah keluar tadi dari tim teman-teman Kristen menyatakan bahwa ketika dibaptis dalam nama Yesus itu teman-teman diurapi Roh Kudus. Sementara narasi dari Pak John 78 sendiri itu sudah membuktikan bahwa bagaimana Roh Kudus ini masih ambigu, yang mana yang diurapi Roh Kudus sesungguhnya. Seperti Katolik, Pak John menyatakan bahwa lihat kami Katolik, kami mampu melakukan ini, kami mampu melakukan itu, bahkan kami begini dan begitu. Padahal kalau kita mohon maaf ya Pak John, sorry kalau Pak John mendengarkan ini bukan berarti saya menyakiti Anda. Kita lihat bagaimana sejarah kekatolikan. Munculnya reformasi dari tokoh-tokoh seperti Martin Luther itu justru mengecam bagaimana para uskup atau pastor-pastor dari Katolik memimpin pada waktu itu. Apakah seperti itu yang diurapi Roh Kudus? Nah, klaim seperti ini yang kita sedang hancurkan. Saya coba hancurkan ya dengan realita gitu. Realitanya apa? Kita lihat bagaimana sejarah panjang perjalanan kekristenan gitu. Bahkan kalian sama-sama mengaku bahwa kalian itu pengikut Kristus dan kalian juga dibaptis mungkin dengan cara yang berbeda gitu. Nah,
pertanyaan kita adalah ketika Katolik mengklaim seperti Pak John dengan menyatakan saat ini Katolik itu termasuk yang baik di pandangan orang-orang, karena kalau kita lihat memang ya ketika diskusi kita merasakan bagaimana kita sangat-sangat keras berdiskusi dengan teman-teman yang Protestan lalu agak santun dengan teman-teman Katolik, maka mereka bisa mengklaim bahwa kami lah yang punya Roh Kudus. Tapi kalau kita lihat sejarah panjang munculnya Protestan dan munculnya denominasi Kristen dan yang lain, kita tahu itu akibat ketidaksepakatan atas bagaimana caranya orang-orang Katolik zaman dahulu memimpin menjadi Kristen. Nanti teman-teman akan bilang ini oknum. Iya, itu dia poinnya. Berarti klaim bahwa setiap yang mereka dibaptis dalam nama Yesus dan percaya bahwa mereka itu percaya Yesus, maka diurapi Roh Kudus dan Roh Tuhan bercokol di dalam dirinya. Ini gugur gitu loh. Nah, jadi makanya saya pertanyakan, apa gunanya ada Roh Tuhan dalam diri kalian? Toh akhirnya kalian juga bisa kok memilih untuk jahat. Jadi mending gak usah. Contoh, kami umat Islam tidak perlu mengaku kalau kami punya Roh Kudus, tapi ada kok yang baik di antara kami. Contoh, kalian bisa kok mengatakan Pak Gus Dur itu baik, dia Muslim loh. Apa dia punya Roh Kudus? Mahatma Gandhi, dia bukan seorang Muslim, dia seorang Hindu. Apakah dia punya Roh Kudus ketika dia baik? Jadi ada tokoh-tokoh yang non Kristen itu, orang-orang yang cukup baik gitu. Apakah dia bisa dikatakan punya Roh Kudus karena dia mampu berbuat baik? Jadi apa gunanya Roh Kudus yang ada di dalam diri kalian? Toh ketika kalian mengaku punya Roh Kudus pun, mohon maaf, tidak ada satupun Kristen yang bisa menunjukkan bukti kepada saya bahwa mereka tidak pernah melakukan kesalahan lagi. Itu poin saya. Nah, karena saya membantah klaim-klaim dari teman-teman Kristen, kalian kan Islam, nggak boleh baca Bible, tidak akan paham dan tidak akan mengerti. Why? Karena kalian nggak punya Roh Kudus. Kami punya Roh Kudus, di mana Roh Kudus akan membimbing kami dalam kebenaran. Nah, itu kenapa kami boleh mengklaim dengan beberapa data-data yang disebut dengan roh ya. Kita bicara tentang roh. Kalau teman-teman kembali ke bahasa asli kata roh dalam bahasa Ibrani, menurut Targum Jonathan bahwa ruah Elohim adalah nafas dari Adonai atau Yud He Vav He. Nah, kemudian Rashi juga mengatakan bahwa Roh Kudus adalah roh Allah, roh kebenaran, roh Tuhan. Nah, kemudian di sini ada pendapat dari Rabi ya. Saya mengutip dari Sarapan Pagi Biblikal saja ya. Bagaimana Bu Rita Wahyu menjelaskan tentang definisi kata ruah hakodes ini ya. Nah, di sini juga ada menyatakan bahwa ini adalah apa yang keluar, nafas yang keluar dari mulut Tuhan gitu. Nah, kalau kita definisikan ruah sendiri kan sesuatu yang abstrak. Bahkan maknanya itu ada beberapa, seperti ada angin, ya, angin dari Tuhan, atau juga spirit. Artinya sesuatu yang abstrak. Kalau kita bicara tentang Al-Qur'anul Karim, itu sesuatu yang abstrak, tidak berbunyi, tidak berbentuk, tidak bisa dipegang, yang dibawa oleh malaikat Jibril. Begitu juga dengan malaikat Jibril yang kita umat Islam tidak bisa menyentuh malaikat Jibril. Maka kalau dikatakan beliau sebagai Ruhul Kudus, ya secara sifat memang tepat. Begitu juga dengan Al-Qur'an sebagai ruhina atau Roh Kudus juga gitu. Nah, kenapa manusia yang belum lahir, praeksistensi manusia juga bisa dikatakan Roh Kudus? Ya karena manusia yang belum lahir ini belum melakukan kesalahan-kesalahan seperti yang kita lakukan yang sudah dilahirkan ini. Maka apa bisa dikatakan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah Roh Kudus atau roh kebenaran? Ya bisa sekali, karena toh ketika Yesus berada dan menyampaikan bahwa akan ada roh kebenaran muncul di hadap nanti, itu Rasulullah itu masih dalam praeksistensi di Lauhul Mahfuz gitu. Sesuatu yang memang saya tidak mau terlalu dalam membahas tentang roh, karena Allah katakan masalah roh ini hanya Allah yang tahu, bukan saya, tidak diberikan ilmu melainkan hanya sedikit. Nah, jadi itu definisi roh ini sendiri. Ya, kalau dalam perspektif Islam ada merujuk kepada malaikat Jibril, dan itu secara sifat, secara etimologis bisa dibenarkan gitu. Bahkan menurut perspektif Yahudi sendiri. Nah, satu lagi mungkin ya, jadi klaim ya, Bro Daniel ya, fokus ya. Kalau saya tuh klaim dari teman-teman Kristen atau doktrin yang menyatakan dengan dibaptis menggunakan nama Yesus maka muncul Roh Kudus di dalam diri kalian, dan bagi saya itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya ya, karena tanpa Roh Kudus pun orang Hindu, orang Buddha, orang Islam pun ada yang mampu berbuat baik gitu. Mungkin itu poin dari saya. Silakan Bang Moto untuk menambahkan terkait tentang ruah lumayan kodes. panjang nih. Oke, atau langsung ke Bro Daniel saja. Silakan langsung ke Biar Bro Daniel aja. Ya. Iya. Ya, saya mau bilang selamat ya Bang Sumaya kalau saudara bilang teman-teman Muslim dipimpin Roh Kudus. Ya, saya
syukur ya, saya syukur alhamdulillah gitu. Artinya sedikit langkah lagi untuk Anda percaya Tuhan Yesus gitu. Karena Roh Kudus itu tadi sudah saya sebut di Yohanes 14 ayat Yohanes 14 ayat 14. Coba saya lihat ya. Ya. Yohanes 14 ayat 13 dan sampai 14 lah ya. Sorry, 16. Yohanes 16 ayat 14 gitu. Jadi Roh Kudus itu diutus oleh Tuhan Yesus sendiri dan hanya akan memuliakan namanya gitu. Jadi kalau itu dikatakan itu Jibril, lalu Jibril tidak pernah, Ustadz Suma bilang Jibril itu tidak membawa namanya sendiri, oh itu salah. Ya, saya kasih ayatnya. Di sini jelas di Perjanjian Baru dikatakan Lukas 1 ayat 19 ya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah. Jadi berbeda ya Ustadz Suma ya. Nah, kalau Ustadz Suma mau tahu Roh Kudus itu siapa gitu kan, atau apa gitu ya, saya lebih suka menjelaskan siapa. Karena Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri, bukan entitas yang lain, itu roh Yesus itu sendiri. Makanya di Matius, Lukas maupun Markus itu narasi yang bergantian tuh, aku, Roh Kudus, Roh Bapa, itu narasi istilah yang berbeda dipakai untuk menjelaskan satu konteks. Artinya itu satu pribadi. Itu Ruach HaKodes, roh yang kudus sebenarnya itu kan, roh yang kudus. Jadi roh yang kudus itu mengacu kepada spirit ajaran, spirit pengajaran atau semangat pengajaran. Apakah yang diajarkan atau semangat pengajaran dari Roh Kudus itu seperti apa? Spirit dari atau semangat pengajaran dari Roh Kudus itu adalah pengajaran-pengajaran yang benar, karena kudus di situ. Ada istilah lain yang digunakan yang kontras dengan Roh Kudus, yaitu roh najis ya. Roh najis atau roh kenajisan itu adalah roh-roh yang memang sifatnya itu jahat, yang mengajarkan atau membimbing manusia pada kejahatan gitu, untuk melakukan dosa dan sebagainya. Jadi itu berbeda ya Ustadz Suma ya. Kalau Suma bilang itu teman-teman Muslim dipimpin oleh Roh Kudus, saya nggak akan pernah ini. Silahkan aja, saya malah berdoa supaya Anda semua dipimpin oleh Roh Tuhan itu sendiri. Ya, saya kasih di Kisah Para Rasul ya, biar ini lebih mantap ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 6. Nah, ini ya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi dua istilah yang orang bilang berbeda, sebenarnya ini merujuk pada entitas yang sama atau pribadi yang sama, yaitu Roh Tuhan Yesus sendiri. Jadi ini istilah yang dipakai bergantian. Orang Kristen itu tidak bingung kalau dia bilang Roh Yesus, Roh Kudus, itu sama aja. Tuhan Yesus, ada 2-3 orang berkumpul di situ, aku ada. Artinya itu Roh Yesus. Yesus itu sendiri ada. Itu dia bukan datang lagi dalam inkarnasi, tetapi rohnya itu hadir di tengah-tengah kami. Dia itu Immanuel, ya Allah yang menyertai kami sampai akhir zaman. Ya, jadi dia menyertai kami, kehadirannya dalam roh itu ada. Jadi kalau Ustadz Suma bilang Ustadz Suma dipimpin oleh Roh Kudus, ya dipimpin oleh Tuhan Yesus. Dan saya
berharap ya dan sangat sangat kagum tadi Ustadz Suma bilang dipimpin oleh Roh Kudus. Saya pikir itu bukan kata-kata yang bualan aja. Saya pikir Ustadz Suma sudah mengucapkan itu beberapa kali dan ya kalau memang itu dipimpin oleh Roh Kudus, banyak saya lihat Ustadz Suma menjelaskan kitab suci itu contoh tadi bagaimana para rasul itu ya di kisah para rasul Ustadz Suma menjelaskan dengan baik. Saya sangat suka penjelasan itu, tetapi kalau mau menjelaskan tentang Rasul Paulus kan Ustadz Suma sering mengatakan bahwa masa dipimpin Roh Kudus si Paulus kok mengajarkan membatalkan Taurat. Saya mau bilang bahwa coba orang Yahudi sekarang tidak bisa menjalankan Taurat sepenuhnya Ustadz Suma ya, tidak bisa karena bait Allah sudah nggak ada. Sunat gimana ya? Ada rabi-rabi di Eropa sana yang tidak memperlakukan sunat kepada orang-orang yang convert ke Yahudi ya di Eropa. Ada yang memperlakukan. Karena apa? Itu kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Karena memang bait suci juga tidak ada. Nah, ketika Yesus kalau kita lihat ya, dia datang sebagai Yahudi ke Yahudian, dia disunat di bait Allah. Nah, kalau sekarang mau sunat di mana? Oke, di zaman Abraham nggak ada bait Allah, tapi bisa sunat. Betul. Tetapi sekarang mitzvah-mitzvah yang lain tidak bisa dijalankan juga. Artinya, baik sunat maupun aturan-aturan Yahudi, ya, aturan-aturan Torah itu tidak dapat dijalankan dengan baik. Iya, artinya kalau mau dibilang dipaksakan membatalkan, memang tidak bisa. Mau mempersembahkan korban nggak bisa, Ustadz Suma. Orang Yahudi hanya melakukan puji-pujian di tempat pertapaan, nggak ada korban karena imamnya nggak kosher gitu. Ya, jadi saya pikir itu aja ya soal kudus tadi. Kalau soal pertanyaan, soal pertanyaan tentang hukum negara, saya pikir topik kita nggak usah lari ke sana dulu, karena jangan kemana-mana dulu. Ini kita bahas tentang topik kudus. Kalau Ustadz Suma bilang umat muslim dipimpin Roh Kudus lalu menjalankan ajaran agama Islam dengan baik, ya silakan aja gitu. Ya, itu aja ya. Terima kasih. Oke, ini kita sapa Free Fire muslim atau non muslim. Saya akan menaikkan teman-teman non muslim saja mungkin. Pengikut Kristus silakan naik lagi ya. Karena tadi Anda terlibat diskusi dengan kita. Free Fire muslim non muslim. Free Fire. Waalaikumsalam. Muslim ya, saya turunkan, mohon maaf ya. Kita menunggu teman-teman yang non muslim saja untuk biar berjalan diskusi kita ya, biar mereka menanggapi. Oke, teman-teman yang di bawah, sorry saya hanya menaikkan teman-teman Kristen ya. Saya akan mencari teman-teman Kristen yang memang bersedia untuk diskusi dengan kita, untuk menemani Bro Daniel. Silakan Mas Zuma untuk ditanggapi. Iya, baik. Sedikit lagi dari saya ya. Jadi gini, Roh Kudus itu tugasnya apa? Menyampaikan firman Tuhan. Itu dulu. Tidak kemudian Roh Kudus yang dimaksud Yesus itu datang kepada setiap manusia, individu per individu. Kenapa? Karena Roh Kudus ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Hanya yang didengarkannya itulah yang disampaikan. Kan begitu. Nah, sedangkan isi daripada penyampaiannya itu adalah kemaslahatan umat secara menyeluruh, bukan person to person. Dia sampaikan secara global, kemudian itu dijadikan sebagai acuan di dalam menuju kepada kebenaran. Nah, contoh, kenapa saya ngambil tentang ketatanegaraan? Kan intinya dia mengajarkan segala sesuatu, membimbing ke dalam setiap kebenaran, di mana kebenaran itu kemudian mengacu kepada ending di mana manusia itu rujukannya menuju kepada Tuhan, menuju kepada Allah. Nah, sedangkan yang Anda sampaikan itu tidak ada relevannya dengan apa yang Yesus nubuatkan. Ya kan? Nah, sekarang kalau kita berbicara
kehidupan umat manusia ini itu selalu berjalan mengarahkan kepada apa? Perpecahan, pertumpahan darah dan seterusnya. Itu arahnya ke situ. Maka harus ada satu kondisi di mana harus ada aturan main, di mana aturan main itu akan mengikat kondisi yang akan terjadi. Misalnya tentang peperangan itu tadi, ada aturan mainnya, dan aturan mainnya itu tidak dibuat-buat. Nah, inilah yang kemudian saya katakan Roh Kudus ini datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga Al-Quran itu bisa dijabarkan, bisa disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, kalau Anda mengatakan tidak bisa lagi mereka melakukan hal-hal yang terkait dengan ibadah, tefilah misalnya dan seterusnya. Kenapa? Karena bait suci sudah. Ini sangat remeh-temeh. Ini sangat remeh-temeh. Justru karena tidak adanya hal itulah membuktikan bahwasanya Roh Kudus itu tidak datang kepada mereka. Roh Kudus itu datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Syariat yang dibawa, orang-orang bisa beribadah dimanapun saja berada. Nah, kalau misalnya dia datangnya kepada murid-murid pengikut daripada Yesus atau teman-teman Kristen, untuk membangun bait Allah saja nggak bisa. Itu poinnya. Sementara Tuhan sendiri mengatakan bahwasanya seluruh umat manusia itu akan datang sujud menghadap kepada dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara kebenaran. Di mana poin kebenarannya? Ketika Al-Quran itu mengajarkan apa dan bagaimana manusia itu beribadah kepada Tuhan. Dan itu hanya disifati Al-Quran. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu ketika ditanya, dari mana kamu mendapatkan wahyu? Dari Allah. Umatnya ditanya, sahabatnya ditanya, dari mana nabimu mendapatkan pengajaran? Dari Allah. Tidak ada kemudian informasi yang kita dapatkan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu belajar tentang Taurat, belajar tentang Injil, atau belajar tentang sejarah, sehingga dari hasil penyelidikannya, dari hasil belajarnya kemudian dia membuat sebuah konsep. Tidak ada. Rasulullah tidak pernah belajar, makanya dikatakan dia ummi. Ya, dia buta huruf tapi dia tidak bodoh. Dia cerdas, menjelaskan segala aspek yang dibutuhkan oleh manusia, menjelaskan kepadamu hal-hal yang akan datang. Contoh misalnya, bagaimana dia menguraikan tentang DNA, bagaimana dia menguraikan tentang isi daripada lapisan ozon, lapisan air, lapisan udara, lapisan tanah, isi daripada kandungan laut dan seterusnya. Dia jelaskan. Jadi apa yang baru ditemukan ilmuwan sudah dibicarakan lebih lama dari dia. Makanya dikatakan dia akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Hari ini baru ditemukan DNA, sidik jari. Al-Quran sudah menemukan 1400 tahun silam. Ini nubuatannya sudah sangat jelas sekali. Ketika Bible mengatakan langit punya tiang, dia datang 1400 tahun. Yang silam mengatakan langit dikokohkan tanpa tiang. Nah, sekarang mana yang benar kira-kira? Dari mana Rasulullah Muhammad SAW itu tidak tahu bahwa langit ini tidak bertiang? Apakah dia sudah pernah keliling keluar dari Arab? Apakah dia nggak mikir, mana tahu di luar daripada Arab, misalnya di Indonesia ada langit, ada tiang langit. Dari mana dia tahu? Berani dia mengatakan itu. Langit tidak bertiang. 1400 tahun silam tidak ada yang pernah menemukan tiang langit. Sementara di kitab Ayub dikatakan tiang langit bergoyang-goyang. Artinya langit itu punya tiang. Nah, inilah bukti contoh sederhana sekali yang kita bisa jadikan sebagai acuan bahwasanya Roh Kudus itu memang hanya bekerja di Islam. Ketika umat Islam berbicara, apa kemudian tanggung jawab ahli waris ketika orang tua meninggalkan utang? Bagaimana kaidah-kaidahnya dalam bimbingan Roh Kudus? Ada. Syarat-syarat nikah yang diajarkan oleh Roh Kudus itu seperti apa? Ada. Semua diatur. Semua diatur dalam Al-Quranul Karim terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Tapi kalau di kitab saudara, sederhana aja aku bilang tadi, bisakah Bible itu dijadikan sebagai asas bernegara? Tidak bisa. Berarti Roh Kudus tidak mengajarkan itu. Yang dibesar-besarkan kemudian teman-teman Kristen, kalau mau jadi Kristen harus ada bimbingan Roh Kudus supaya kau ngerti Bible dan seterusnya. Cuman itu. Sekarang kalau kita minta, coba pertanggungjawabkan Biblemu, Roh Kudusmu mengajarkan apa tentang bernegara? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa Roh Kudus nggak ajarin? Sementara dia mengatakan
dia akan mengajarkan kepada semua kebenaran. Faktanya di kitab Anda tidak diajarin. Tapi kalau di Al-Quran, Bung, apa yang kamu minta yang terkait dengan kemaslahatan umat manusia, Al-Quran menguraikannya dengan teliti, cermat, dan juga terinci. Saya kira ini sederhana sekali ya, untuk kita memahami bahwa Roh Kudus datang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, sehingga ketika ia datang dia tidak perlu memperkenalkan diri. Cukup kita lihat ajarannya, seperti apa kemudian ajaran itu diimplementasikan dalam kehidupan. Nah, lalu kemudian perkataan yang dibawa itu perkataan Tuhan, makanya nggak bisa dirubah-rubah. Karena itu adalah perkataan pencipta langit dan bumi, harus tetap terjaga. Dan itu tidak disifati di dalam kehidupan teman-teman Kristen, termasuk kitabnya. Saya kira gitu ya teman-teman. Tinggal diarahkan saja. Di sini ada Dinda Moto dan juga mungkin ada masukan dari Dinda Valdi. Ya, nanti ditambahkan aja karena saya lagi di luar ini, lagi ngobrol sama Big Boss. Mungkin ada hal yang penting nantinya, tinggal saya dengar-dengar nguping-nguping aja dulu. Terima kasih, silakan dilanjut. Oke. Terima kasih Bang Zuma. Dan silakan Bang Moto menanggapi terkait Roh Kudus apapun yang memang ingin disampaikan, nanti dilanjut oleh Valdi dan Bro Daniel. Silakan Bang Moto. Bang Moto. Bang Moto. Kalau ini tanggung 10 menit lagi. Ini lagi saya ada kerjaan 10 menit lagi Uni sebentar. Oke, silakan Valdi, ada yang ingin disampaikan? Iya. Mengenai Roh Kudus apa itu, makanya Fali bilang kita mau bahas sampai kiamat pun tetap intinya gini aja, intinya Yesus sendiri yang kayak saudara abang sahabat tadi bilang Roh Kudus itu menjadi Yesus apa semua. Intinya di Alkitab itu Yesus sendiri tidak pernah mengakui dirinya Tuhan, sembah aku Tuhan, tidak. Intinya itu mau Roh Kudus dia salto belakang, salto minggir, salto bagaimana, tetap tidak ada itu. Pokoknya Yesus itu manusia, itu dia, itu nabi, bukan Tuhan. Itu aja. Ya, thank you Valdi ya. Intinya Yesus adalah manusia dan dia nabi. Mau Roh Kudus salto kanan salto kiri kalau kata Valdi. Kalau saya bilang ya mohon maaf kalau saya menggunakan diksi yang agak ini ya. Tidak ada guna atau manfaat Roh Kudus tercurahkan kepada teman-teman Kristen. Kenapa? Karena kami yang tanpa Roh Kudus ini pun ada kok yang baiknya. Orang Buddha dan orang Hindu yang tanpa Roh Kudus pun bisa kok memilih untuk jadi baik ataupun untuk jadi jahat. Nah, mungkin itu yang perlu saya sampaikan ya Bro Daniel ya terkait tentang Roh Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Wafi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Zuma, Mas Moto, Bang Valdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Dinda, lanjut. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ustaz Wafi, ada yang ingin disampaikan terkait tentang Roh Kudus mungkin dalam perspektif Islam atau apa yang sudah dituntut ke Cimande Cikalong tentang ilmu kristologi kepada boleh Fali tambahin orang-orangnya. Ini Ya, silakan. saya Ya, Valdi. Ya. mau nonton malah ditarik ke atas. Jadi gini. Nonton aja. Oh ya, gantian ya Valdi, sebentar Valdi setelah Ustaz Wafi. Silakan Ustaz Wafi. Ruh ya, kata ruh itu memiliki beberapa makna. Kalau kita lihat di kamus bahasa Arab, huruf ro dan waw ya, itu memiliki beberapa makna. Ada yang bermakna roh yang ada di dalam manusia atau di dalam makhluk-makhluk yang lain. Ada yang bermakna Al-Quran, ada yang bermakna malaikat Jibril atau kita katakan Ruhul Kudus. Nah, kenapa malaikat Jibril disebut dengan Ruh Al-Kudus? Nah, kata ruh disematkan kepada malaikat Jibril sebagai jabatan. Karena malaikat Jibril adalah wasilah yang paling agung antara Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kalau badan tanpa ruh bisa mati, maka firman tanpa Jibril tidak akan sampai. Seperti itu. Makanya jabatannya ruh. Kata Al-Qudus itu disematkan kepada Jibril juga adalah bahwa yang disampaikan malaikat Jibril tidak lain adalah hal-hal yang memang kudus, yang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa firman-Nya. Makanya malaikat Jibril di samping lain juga memiliki jabatan An-Namus. Namus itu adalah nama malaikat Jibril yang dulu pernah turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Apa yang saya sampaikan tertulis di dalam kitab
Mafatihul Ghaib yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Keterangannya lengkap di sana. Kalau di dalam Kristen, nanti biar teman-teman Kristen sendiri yang menjelaskan. Mungkin itu dulu nih yang bisa saya sampaikan. Sekian. Terima kasih Ustadz Wafi ya. Jadi teman-temannya ada di sini. Yang poin yang bisa kita ambil di sini adalah memang ada perbedaan antara kita dengan teman-teman Kristen memaknai tentang ruah Hakodes dalam bahasa Ibrani atau Roh Kudus dalam bahasa Arab. Tapi sayang kalau dalam bahasa Yunani itu pneuma atau apa itu? Pneuma. Kalau pneuma itu rohnya ya. Kudusnya pakai apa itu bahasa Pneuma Yunani? itu roh. Ya, kalau kudusnya? Kudusnya itu kayak Hagion itu. Pneuma Hagion. Iya, Pneuma Hagion ya. Nah, oke, nanti Bang Moto sepertinya sudah bisa bicara ya. Silakan Bang Moto sebelum ke Bro Daniel. Aja Bro Daniel. Oke, lanjut ke Bro Daniel. Silakan Bro Daniel sampai subuh. Iya. Iya, harus menanggapi nanti kalau ada yang lupa Umi Rifa. Sepertinya Bro Daniel ini tidak bisa move on dari Umi Dini ini. Saya kadang cemburu ini. Baru dia maki-maki saya jadi sorry ya, saya harus jujur nih. Kalau Umi Rifa kan nggak pernah kasar-kasar kan, jadi saya nggak pernah membayangkan yang jelek-jelek. Jadi tidak pernah dibawa nama saya kalau Umi Dini lalu dibawa. Jadi iya, karena sakit kan hatinya. Ya oke, agak curhat nih. Oke, silakan Bro Daniel. Ya, nggak apa-apa. Dibenci dimaki karena sayang itu. Beliau ingin menyelamatkan Bro Daniel menuju jalan yang lebih baik dan benar. Insyaallah. Silakan Bro Daniel. Maunya begitu, tapi ketika Ustadz Suma mengutip Yohanes 16 ayat 13-14 itu nggak bisa Bro Faldi bilang mau salto miring, salto belakang, itu sudah nggak bisa lagi begitu. Karena apa? Karena Roh Kudus itulah yang mengajarkan Nabi gitu. Jadi kita harus tetap berpaut pada pengajaran Roh Kudus. Nah, entah nanti teman-teman bilang dari Kristen itu ngajarinnya nggak benar, ya kan, orang Kristen ini masih banyak buat dosa, jadi percuma punya Roh Kudus. Ya, makanya saya itu tidak pernah mengklaim bahwa Kristen itu pasti punya Roh Kudus, tidak. Kekristenan itu bukan karena label, tetapi dalam kehidupannya gitu. Jadi kehidupannya itu ketika benar sesuai dengan firman Tuhan, barulah disebut Kristen. Jadi status itu tidak bisa mendahului perbuatan kebenaran itu. Ya, status tidak bisa mendahului kebenaran. Kebenaran itu harus ditampilkan, baru pengakuan itu datang. Oh betul, ini dia Kristen. Jadi orang kalau dia diakui tapi diberikan status tanpa ada bukti, itu kan song namanya. Makanya saya juga tidak mempermasalahkan Roh Kudus itu bekerja juga di setiap orang. Bahkan sebelum dibaptis itu ya, di orang-orang Samaria kalau tidak salah, mereka sudah menerima Roh Kudus duluan. Waktu Petrus pergi itu mereka sudah menerima Roh Kudus. Artinya itu belum dibaptis lah. Artinya saya juga berpikir saya tidak akan menjustifikasi saudara-saudara Muslim ya, karena saya pikir kalau saudara-saudara juga belajar Alkitab, ya saya berharap Anda pun dituntun untuk memahami kebenaran, dan tidak mungkin manusia yang ngajarin itu. Jadi Roh Kudus itu dia tidak milih-milih, karena bagi dia akan menyelamatkan setiap orang yang dia berkenan gitu. Nah, menyangkut yang tadi diucapkan Ustadz Najah. Tadi Ustadz Najah mengatakan bahwa ruah atau roh, ya, roh itu mengacu pada 3 hal gitu ya, yaitu dalam diri manusia, roh manusia, kepada Quran sendiri, dan kepada malaikat Jibril, karena dia itu Al-Qudus ya, tadi disebut. Nah, saya mau bilang begini Ustadz Najah, kalau kita lihat dari premis yang dibangun oleh Ustadz Suma, bahwa
kutipan dari Yohanes 14 itu, mau nggak mau Ustadz Najah harus menerima bahwa Roh Kudus itu diutus oleh Tuhan Yesus untuk memuliakan Tuhan Yesus. Jadi Gabriel itu atau Jibril itu diutus untuk menunjukkan jalan yang lurus. Nah, memang di Alkitab itu para rasul ya, di kisah para rasul itu mengatakan bahwa kami ini pengikut jalan Tuhan. Kalau di bahasa Arab itu kan jalan lurus kan. Nah, jadi bagi saya no problem gitu ya. Karena kalau dipaksakan juga ya, Roh Kudus kalau dibilang Jibril, akhirnya dia jadi terbatas juga. Karena bagaimana dia dapat memimpin banyak orang ini di tempat yang berbeda-beda dalam waktu yang bersamaan gitu. Jibrilnya toh cuma satu. Ya, kalau kita bilang Jibril Maha Hadir, nanti dia jadi Tuhan lagi. Makanya saya bilang Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan sendiri yang tak terbatas gitu, yang tak terbatas, sehingga dia dapat hadir dimanapun ya, dia dapat hadir kapanpun dalam waktu bersamaan. Nah, jadi saya pikir agak ya nggak apa-apa ya, silakan aja kalau teman-teman mau kutip ayat lalu mengcover itu ke teman-teman muslim. Namun saya mau menjelaskan juga soal aturan-aturan ya di dalam negara itu ya. Kalau dibilang Roh Kudus itu harusnya mampu memimpin orang ke dalam segala aspek kehidupan ya, bukan hanya kehidupan privatnya, tetapi juga dalam aspek sosial ya, bernegara. Nah, saya mau bilang bahwa undang-undang di negara ini itu tidak lepas daripada hukum yang mengadopsi ya. Indonesia ini juga mengadopsi hukum-hukum yang dari Barat ya, dari Eropa, terutama Belanda. Dan kalau dibilang Pancasila itu Maha Esa itu sudah pasti hanya Islam, saya pikir tidak juga. Maksudnya hanya Islam ya, itu saya pikir tidak juga, karena kekristenan itu ketika berbicara Allah yang Esa, yaitu tidak ada yang menantang itu. Dan pasal kedua itu berbicara humanisme ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi apakah kalau kemanusiaan yang adil dan beradab ini, apakah Bung Karno itu mengambil dari Quran? Ya saya pikir tidak, karena sepak terjang beliau itu kan juga dipahami sebagai itu apa ya, mengikuti paham komunisme, bukan komunis garis kiri ya, bukan yang dibawakan oleh si Lenin itu, si Stalin itu, ya, melainkan apa yang kita anggap baik ya, yang diungkapkan oleh Marxisme itu ya. Nah, jadi kalau saya mau buru-buru mengklaim Alkitab itu sesuai dengan Pancasila, saya nggak mau. Tetapi Alkitab mengajarkan ajaran moral ya, dan moral itu akhirnya kan berkembang ya, menjadi etika yang yang ada pada kelompok, lingkungan maupun negara, satu tempat, daerah ya. Aduh, ini telepon masuk jadi saya nggak fokus. Dan ini bro, dari bro, sebentar. Dari etika itu sebentar, ini karena tadi ada telepon, jadi dari etika itu kan terbangunlah norma ya, norma-norma yang berlaku di negara itu. Jadi kalau kita bilang, kalau kita mau telusuri dari mana norma-norma atau hukum-hukum yang ada di satu negara itu terbentuk ya, pasti dari bukan saja bersumber dari local wisdom yang ada di setiap daerah Indonesia, melainkan saya lihat bahwa pendiri-pendiri bangsa ini juga membaca ya seluruh pengetahuan dunia gitu. Jadi Bung Karno itu seorang yang Bung Karno dan pendiri-pendiri bangsa lainnya itu, saya pikir mereka itu orang-orang yang punya kecakapan yang tinggi ya, kalau berbicara tentang negara ya, berbicara tentang pengetahuan dunia itu, mereka tentu paham tentang sosialis ya, mereka paham tentang demokrasi. Jadi saya pikir
nggak harus kita mengkait-kaitkan itu ke kitab suci dulu. Karena ini siapa yang tidur? Iya, jangan Jadi- lama-lama Aku. mungkin Mas Daniel. Tiduran aku. Iya. Iya, karena tadi kan ditanyakan, karena kan tadi ditanyakan, jadi saya Aduh, pikir ya Allah. iya, nggak apa-apa kan tadi bilang sampai satu Iya, hari. ketiduran aku, Bro Daniel. Makanya terlalu lama sampai ngorok. Suara Oke, Bro ya. Daniel merdu banget soalnya. Jadi Yang terakhir, yang terakhir begini. Yang terakhir ya, saya mau bilang kepada kepada Pak Naja dulu ya, bahwa Ustadz Naja harus lihat role yang tadi sudah dibangun oleh Ustadz Suma, bahwa Roh Kudus itu yang memimpin saudara-saudara. Gitu. Jadi Anda mau pergi kemanapun, Anda kalau mau bilang itu Jibril ya, buktikan kalau Jibril itu Oke, poinnya. menyertai saudara gitu ya. iya. Supaya Oke. kita pun Ini Pak. Ini Mas Daniel. Jadi saya ada rujukannya ada gitu. Ini Kamus At-Taufik ya. Kamus Bahasa Arab Indonesia. Di halaman 239 ro dan wau ini. Jadi kata ruh itu bisa bermakna nama Al-Qur'an, angin bisa. Ar-ruh yang jamaknya adalah arwah, bermakna roh, jiwa, sukma. Ruhul Kudus maknanya malaikat Jibril. Kalau ruwaih maknanya angin kecil. Jadi sangat banyak sekali, makanya ruhaniyun disebut malaikat, para malaikat. Malaikat ruh, Rohaniun. malaikat ruh, ruhaniyun itu. Jadi banyak arti ruh itu. iya kan tadi kan Ustadz Suma bilang Roh Kudus itu menyampaikan firman Tuhan. Ya firman Tuhan siapa ya? Tuhan Yesus lah Ya kalau benar. mengacu pada Yohanes 16 Oke. itu kan. Nanti dijawab Sekarang sama nggak Bang ada Zuma ya, Tuhan karena di- itu narasi Bang Zuma ya. Di Yohanes 16 itu nggak Itu ada Tuhan karena yang itu baik. narasi Bang Zuma. Biarkan Bang Zuma yang menjawab. Oke, Bro Daniel, nanti juga saya mau tambahkan. Oke. Bang Zuma, jangan ngorok, Bang Zuma. Saya pikir Ustadz Suma lagi Enggak, berdoa. aku. Mudah-mudahan dipenuhi Roh Kudus. Jam-jam siang Kan udah daripada ngasih diri Ustadz Suma bilang gitu. Silakan, Jangan Bang ketawa. Zuma. Mari teman sih bang. Ya, Valdi dia mau bicara, tapi Bang Zuma dulu ya Valdi ya. Karena tadi Bro Daniel membawa narasi dari gimana aku nggak ngorok. Bro Daniel suaranya merdu kali sampai tertidur aku. Silakan Bang Zuma. Iya, artinya Roh Kudus menjamah hati Uning apa? Karena menerima. Saya kesana ingat ya. Silakan Bang Zuma. Panggilannya sempat-sempatnya gue ngorok. Mana Bang Zuma ini? Iya, iya, Bang. iya. Jadi kalau dikatakan Roh Kudus itu menyertai umat Islam, artinya umat Islam itu di dalam kehidupannya Al-Quran itu sebagai panduannya. Itu maksudnya itu. Jadi ketika umat Islam itu memutuskan satu perkara berdasarkan Al-Quran, mereka bertingkah, berbuat, berbicara berdasarkan Al-Quran. Jadi orang yang kemudian mengimplementasikan isi Al-Quran di dalam kehidupannya, perorangan, dalam rumah tangga, bernegara dan seterusnya, itulah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Contoh misalnya orang yang selalu disertai dengan air wudhu, orang yang selalu disertai dengan zikir, istighfar dalam hatinya, dalam kondisi apapun, itulah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus artinya adalah malaikat yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk mengajarkan seperti apa manusia di dalam kehidupannya. Nah, panduannya kemudian adalah sebuah kitab, itulah Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang menjadikan Al-Quran sebagai koridor dalam kehidupannya, maka orang ini penuh dengan bimbingan Roh Kudus. Itu jelas itu. Jadi Roh Kudus itu kita bukan hayalan, bukan halusinasi, bukan. Tetapi Roh Kudus itu adalah
malaikat Jibril yang datang memberikan bimbingan, menunjukkan solusi setiap perkara-perkara yang ada di dalam ajaran agama Islam. Itu makanya aku bilang tadi, kenapa saya ngambil contoh Islam itu, Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai asas negara. Itu cerminan bahwa Roh Kudus itu datang bukan muluk-muluk, bahwa dia datang hanya membisikin orang, ya, datang kemudian mengajarkan orang mengambil satu keputusan dalam dua pilihan. Bukan. Roh Kudus yang dimaksud oleh Yesus itu adalah malaikat yang datang, yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, yang mengajarkan suatu kaidah-kaidah di dalam hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesama makhluk. Jadi dia punya panduan. Makanya Bung, di dunia ini, ketika umat Islam itu masuk ke dalam bait suci, ada panggilan Allahu Akbar, maka serentak semua umat Islam itu akan mengangkat tangan untuk bertakbir. Kenapa? Ada panduannya, bimbingan Roh Kudusnya jelas. Habis itu kemudian mereka akhiri dengan salam. Semuanya melakukan hal itu. Kenapa? Bimbingannya jelas, kaidahnya ada, bukan dibuat-buat, bukan asal seenaknya saja. Karena tugas dia datang adalah membimbing manusia ke dalam setiap kebenaran. Bimbingannya itu kemudian termaktub di dalam Al-Quran. Makanya umat Islam itu panduannya adalah Al-Quran. Umat Islam yang penuh Roh Kudus adalah umat Islam yang di dalam kehidupannya menjadikan Al-Quran sebagai lisannya, perbuatannya, niatannya, pikirannya selalu merujuk kepada Al-Quranul Karim. Artinya selalu merujuk kepada kehendak Allah, tidak pernah kehendak sendiri-sendiri. Nah, itu yang perlu sahabat saya pahami. Makanya Al-Quran itu di mana-mana disertai dengan original teksnya. Kenapa? Itu bimbingan dari Roh Kudus, nggak boleh dihilangkan bimbingan itu. Berbeda dengan saudara, di setiap negara beda-beda kitabnya. Kenapa? Karena di situ tidak ada Roh Kudus. Itu hanya tulisan yang dihasilkan dari hasil penyelidikan yang menceritakan tentang orang-orang terdahulu. Kalau Al-Quran memang bimbingan, gak bisa asal-asal kita itu. Ketika ada yang membaca Quran salah, keliru, maka Roh Kudusnya akan mengatakan itu keliru, itu salah. Inilah yang menjadi pembeda kita, bahwasanya Roh Kudus yang dipahami umat Islam dalam hal ini adalah malaikat yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW memberikan panduan. Makanya umat Islam itu tidak bingung apa hukumnya ahli waris ketika ada orang tuanya meninggal dunia, meninggalkan hutang. Seperti apa kemudian ahli warisnya berlaku terhadap keluarga kerabat yang ditinggalkan. Semua ada pondasinya. Makanya di Islam itu dari bangun tidur sampai tidur kembali diatur semuanya. Itulah bimbingan Roh Kudus. Jadi kami tidak bingung, hari Jumat kami harus ngapain, bulan puasa kami harus ngapain. Semua ada bimbingannya, dan itu terpimpin dalam satu kitab yang disebut Al-Quranul Karim, yang kemudian dijabarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kami sebut dengan kitab hadis sahihah. Sederhana kok itu. Jadi umat Islam ketika mereka ibadah, ibadahnya itu adalah ibadah yang rangkaiannya berasal dari Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus. Kenapa umat Islam tiga rakaat maghrib? Karena bimbingannya ada. Nah sekarang kalau kita tanya kepada teman Kristen, kenapa ibadah hari Minggu? Bimbingan dari mana? Bingung. Kecuali alasan-alasan yang dibuat-buat. Oh itu Pantekosta dan seterusnya. Mana dalilnya? Mana contohnya? Mana perintahnya? Kan tidak ada perintahnya. Nah ini yang sesuai dengan apa yang dituangkan oleh Yesus di dalam Yohanes 16, 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sampai ke ayat 15, nomor 15-nya. Sekira begitu dari saya. Jadi Roh Kudus itu adalah membimbing umat Islam dalam hubungannya, ibadahnya kepada Allah dan hubungannya kepada silaturahminya kepada seluruh umat manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain. Terpimpin, tertulis, tersurat, dihafalkan dan juga dipraktekkan. Demikian sementara. Oke, terima kasih Bang Zuma. Tadi Valdi ingin menyampaikan apa tambahan tadi? Silakan Valdi. Tambahannya paling cuma mau kasih tahu itu Bang, lihat itu teman Valdi tuh, itu yang dibilang dikaruniai Roh Kudus tuh. Ada Bang Uni di bawah tuh. Karena sudah jelas semua itu Bang. Tidak ada, makanya saya bilang mau salto belakang, mau salto pinggir, mau salto apa tetap tidak ada Bang.
kita mau bahas sampai kiamat pun, makanya Bang, itulah. Saya juga dulu non muslim saya Bang. Saya 24 tahun saya habiskan waktu, 25 tahun saya habiskan waktuku Pak untuk mengikuti itu semua. Ternyata setelah saya diurapi Roh Kudus, saya tahu memang Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu nabi. Titik, tidak ada koma Pak. Setiap dia berdoa banyak itu ayat di Alkitab. Melalui Bapakku apa yang saya buat itu karena kehendaknya Bapakku. Apalagi yang kurang jelas coba. Coba itu. Yesus suruh sunat. Perjanjian Allah sendiri yang ngomong ini. Sunat Allah ini, bukan Yesus lagi, Allah ini. Sama Nabi Ibrahim. Perjanjian yang kekal. Wajib untuk seluruh keturunanku sampai akhir zaman. Wajib. Tidak ada toleransi. Wajib. Bayangkan itu. Ini Allah sendiri yang ngomong ini Pak. Ini bukan manusia yang ngomong. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Jadi apa lagi kita mau putar-putar kiri, putar kanan, putar kiri, putar kanan. Tidak. Udah fix, sudah Allah yang ngomong langsung itu. Sunat. Yesus mati. Di apa? Di kafani. Siapa yang ikuti itu? Umat Islam Pak. Bukan dijas, bukan dikasih kupu-kupu. Enggak, bukan ngelawak ini Pak. Ini serius Pak. Bukan kupu-kupu, dasi kupu-kupu Dek. Salah. Bukan kupu-kupu tapi dasi kupu-kupu ya. Coba makanya saya bilang, Abang saya 25 tahun Bang. Saya 25 tahun Bang. Saya penyanyi gereja Bang. Saya punya vokal grup di gereja. Opa saya pendeta Bang. Bapak saya Coba nyanyikan dulu Dek. Jadi Nyanyi gereja. apa lagi yang kita dustakan Bang? Saya bangun tidur, saya buka Alkitab. Ya besok pagi saya buka lagi. Ternyata tidak berubah-berubah. Begitu terus sampai sekarang ini. Oke. Mungkin itu saja. Oke, thank you. Waduh, Valdi penyanyi pernah menjadi penyanyi gereja ya. Saya ada nyanyi buat Valdi nih. Aku percaya Yesus hadir ke dunia bukan sebagai Tuhan, apalagi sesembahan. Terima kasih. Ya silakan Bro Daniel menanggapi. Bang Zuma dan teman-teman. Maison. Iya. Kuaci. Kasih waktu berapa menit supaya saya jangan 2 hari 2 malam Bro Daniel. janganlah. Sampai saya tertidur lagi dan ngorok. Monggo. Iya. Jadi apa ya tadi poin dari Bro Valdi kayaknya nggak ada yang perlu saya tanggapi. Kalau dari Ustadz Suma coba memperbaiki dari apa yang ditunjukkan Naja ya, saudara Naja. Ya tadi ya ditunjukkan di buku Pak Naja tadi. Jadi saya nggak merasa buku Pak Naja itu sebagai Roh Kudus yang menuntun Bang Suma, karena dia itu bukan Quran kan yang disampaikan oleh Ustaz Naja. Tapi nggak apa-apa, buku itu pun mampu menuntun Bang Suma untuk menarasikan sesuatu yang baru bahwa Quran itu sebagai Roh Kudus ya, di samping Jibril yang tadi sudah disebutkan di awal. Tetapi mungkin saudara-saudara perlu ketahui bahwa roh itu tentu tidak kelihatan. Dia barang abstrak, ya, bukan sesuatu yang konkret yang punya titik koordinat yang kita bisa lacak dengan indera kita. Gitu. Tetapi roh itu dapat kita rasakan. Sama seperti angin gitu kan. Kita nggak tahu dari mana dia datang dan kemana dia pergi. Tetapi kita dapat merasakan itu. Nah itu contoh sifat dari roh itu seperti itu. Tadi kalau dibukakan aja bahwa roh itu seperti angin, betul. Karena angin itu tak terlihat ya. Jadi tetapi dapat dirasakan, begitupun Tuhan. Dia tidak nyata, tetapi dia dapat dirasakan oleh batin orang ya, oleh rohani kita. Jadi saya jadi malah ragu gitu kalau para rasul yang Tuhan Yesus utus itu membaca Quran gitu. Karena memang
Quran tidak dipegang atau dibawa oleh para rasul, karena ucapan yang Bang Suma sampaikan itu mengacu pada para rasul, dan tidak ada satupun di antara mereka yang mengatakan satu ayat pun sama seperti yang ada di dalam Quran. Jadi saya pikir itu poin saya, supaya jangan kita ngantuk. Saya kasih kesempatan untuk siapa Oke. saja. Ya. Sebentar, mungkin saya harus menurunkan salah satu, mungkin Bang Moto saya harus turunkan karena ada Pak Framing di bawah ya. Saya aja. Ustaz Wafi, Jangan. standby jangan. Ustaz Wafi, standby Ustaz Wafi, standby. Iya. Saya sudah Tapi lama nih jujur nggak ada loh, Ustaz Wafi. suara Mas Daniel ini merdu banget loh. Iya, Sampai ketiduran. Ustadz ini Ustadz sedang dijamah Tuhan tuh. Kalau Jadi digantiin aja sama Bang Uni. Bang Uni tadi mana itu? Oke, Gantiin aja Bang Bang Uni Uni. ya. Bang Uni Uni mau mana Bang naik Uni? ya. Ini Bang Daniel yang sama Herdi itu kan biasanya kan? Iya, beliau ini sama nih. Iya. Dari Teras Apologet awalnya Ustadz Wafi, Ustadz aja kan dari tahu kan, saya kalau diskusi dengan siapapun saya nggak pernah ribut, sama Uni Rifa, Bang Suma, kecuali sama Tadi Umi saya- Dini ya. sama Uni Dini gimana? kemarin dimaki-maki. Gimana mau ribut dengan musuhnya langsung ngantuk gitu loh. Iya. Jadi Oke, Bro lanjut. Daniel ini ada beberapa Ustadz ya, ada beberapa teman-teman dari Teras Apologet tuh Bro Daniel, Bro Tom sama Bro Herdi, dan agak menyimpang itu cuman Herdi saja ya. Saya nggak ngerti kenapa kok berbeda mereka sama Bro Antonius sama Pak Pras. Itu mereka tuh satu kubu ya. Berbeda dengan CIA itu lebih ke Kaisar, Justin sama Arion dan juga kayak Pas. Nah, itu dia. Kemudian kita ini ya, atau saya Valdi mohon maaf Uni turunkan, Uni ganti dengan Bang Billy ya. Oh, Valdi ya, nyimak boleh. di bawah. Jadi, Siap, biar kita siap, lebih siap. lengkap formasinya dalam ranah diskusi. Ada Bang Zuma, Ustaz Wafi. Silakan Bang Zuma, waktunya untuk menanggapi Bang Bro Daniel tadi. Silakan. Karena kita juga dapat framing sekarang. Ya intinya di situ, Roh Kudus itu datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dinda Wafi diambil alih dulu, ada telepon sebentar. Oke, diambil tugasnya Ustaz Wafi. Iya. Kalau enggak nanti gaji saya potong ya. Silakan Ustaz Wafi. Iya. Tapi gini Bro Daniel, apa yang jenengan sampaikan itu berbeda memang ya. Kita ada garis besar perbedaan mengenai pemahaman Roh Kudus. Kalau kita Bro Daniel, tidak setiap orang ya yang memahami Al-Quran itu memiliki Roh Kudus, tidak. Yang memiliki Roh Kudus itu hanya para nabi, karena mereka diturunkan malaikat Jibril. Tadi sudah saya tampakkan ya, malaikat Jibril itu adalah Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Tapi setiap orang yang memahami Al-Quran itu memiliki ruh, dengan artian ruh itu adalah Al-Quran itu sendiri. Jadi gak ada pertentangan antara saya dengan Bang Zuma, gak ada. Karena pemahaman kita berbeda. Ya tidak apa-apa lah, itu keimanan jenengan. Cuma repotnya begini Bang Daniel, ketika ada narasi bahwa Bible itu sudah dinaungi Roh Kudus dan orang-orang yang memahami Bible itu dinaungi Roh Kudus, tapi kenapa perbedaannya itu sangat mencolok begitu? Kalau di kita, di tafsir, contohnya para ulama tafsir ya, para ulama tafsir ketika berbeda pendapat itu ada perbedaan yang namanya ikhtilafu tanawwu', ada namanya ikhtilafu tadad. Ikhtilafu tanawwu' adalah perbedaan penafsiran tapi saling melengkapi. Ikhtilafu tadad adalah perbedaan penafsiran dan saling bertentangan. Nah, perbedaan penafsiran dan saling bertentangan itu tidak pernah terjadi dalam penafsiran. Hanya segelintir ketika membahas asatirul awwalin. Asatirul awwalin ini adalah kaum-kaum terdahulu, itu ada yang saling bertentangan, tapi para ulama tidak mengaitkan Al-Quran dan hadis. Memang asli murni ijtihad, pemikiran beliau-beliau semua dalam mengecek data-data siapa sebenarnya yang disalib seumpama. Siapa yang disalib ini sebenarnya? Nah, makanya ada istilahnya tafsir birra'yi, tafsir pemikiran dari para ulama sesuai penelitian sendiri-sendiri begitu. Tapi kalau tafsir bil ma'thur, maka tidak akan pernah terjadi yang namanya pertentangan. Karena tafsir bil ma'thur itu
akan dikuatkan dengan Roh Kudus juga. Maksudnya dia wajib mengutip ayat, menafsiri ayat dengan ayat, menafsiri ayat dengan hadis, menafsiri ayat dengan para sahabat, para tabi'in dan lain sebagainya. Kita ada metode seperti itu. Kalau di dalam Bible kan tidak. Makanya sampai detik ini terus ada perkembangan baik dalam penerjemahan ataupun manuskrip-manuskrip yang ada. Itu yang kita susahkan Bang Daniel. Dari ribuan manuskrip yang tidak ketemu siapa penulisnya, tidak ketemu benarkah itu dari Yesus, lalu dimasukkan, sehingga seolah-olah nilai Roh Kudus ini sudah mulai tidak berkembang dalam Bible itu sendiri. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Contohnya. Kita sapa dulu ya, kita sapa dulu ini Pak Framing masuk-masuk langsung minta contoh. Kita sapa Bang Billy dan Pak Framing ya. Oke, Pak Framing langsung minta contoh, silakan. Ini ya, ini saya tidak tidak framing teman-teman ya. Jadi ini memang benar datanya ada. Dan yang bertentangan itu bukan terjemahan, ternyata original teks itu banyak yang bertentangan gitu. Saya contohkan seumpama ini yang belum bisa dijawab oleh orang Kristen sedunia gitu, sedunia ya, yang tidak bisa jawab ini. Bukan bukan segelintir. Seperti ini ya, saya open cam. Contoh ya. Ini ya, coba Mas Framing ulangan 32 dibuka. Ayat ke-8. Ulangan 32 ayat ke-8. Di sini kan tertulis begini, anak-anak Israel. Ya. Tapi di dalam Septuaginta Ulangan 32 ayat 8 Mas. Oh ya. Kalau kita lihat di Mesoratik betul ini. Anak-anak Israel ini dimaknai ini Bnei Yisrael. Bnei Yisrael, betul. Nah, kalau kita lihat sejarah, ya, Mesoratik itu dengan baru ayat berapa tadi? Dibandingkan dengan ayat berapa? Sama Septuaginta. Septuaginta sama teks Mesora. Mesora. Ini tidak bisa dijawab sampai sekarang karena gini Mas, secara sejarah Mas Framing ya, Mesoratik itu kalau kita lihat baru selesai itu abad ke-7 sampai abad ke-10. Di Wikipedia itu bisa jenengan lihat. Sedangkan Septuaginta ini lebih awal begitu. Jadi masa original teksnya malah terjemahannya yang benar, kan lucu gitu loh. Biasanya kan terjemahannya yang salah, original teksnya yang benar. Ini terbalik, bisa dimaknai malaikat. Septuaginta ngambil dari, nah ini apakah ini yang disebut dengan Roh Kudus, kan tidak bisa gitu. Karena dari ribuan manuskrip itu tidak ketemu dapat dari mana aja manuskrip itu. Sekian Uni, lanjut. Itu contoh ya Pak Framing, dan di sini sudah ada Bang Billy. Sebentar sebelum Bang Billy nanti juga ikut menjawab, Pak Framing dulu menjawab dengan Bro Daniel terkait tentang bagaimana Pak Framing tadi meminta bukti dan itu dibuktikan oleh Ustadz Wafi. Silakan Pak Framing. Maaf kalau saya masih belum menangkap, karena ketika dikatakan Ulangan pasal 32 ayat 8, kalimatnya kan ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Nah sekarang ini disebut benar, terjemahannya yang benar. Nah yang original teksnya itu yang tidak benar seperti apa? Silakan Ustaz Wafi. Suka mana percaya Septuaginta, suka. Tadi kan sudah Pak, di Septuaginta dimaknai malaikat Tuhan itu bukan anak Israel gitu loh. Kok original teksnya yang jadi yang bertentangan menurut bilangan anak-anak Israel gitu. Itu menurut bilangan malaikat Tuhan kata Septuaginta, bukan anak Israel. Bang Naja terangin dulu yang gampang dengan bahasa yang gampang Bang Naja. Gini. Septuaginta kan original teks Pak, Mesoratik original teks.
Mesoratik mengatakan Ulangan 32 nomor 8 itu diterjemah Bnei Yisrael, anak-anak Israel. Tapi di Septuaginta yang justru lebih tua manuskripnya daripada Mesoratik, itu dimaknai malaikat Tuhan, bukan dimaknai anak Israel. Nah, yang benar yang mana berarti, Pak? Kalau kita mencari secara logika ya, Septuaginta yang benar karena lebih tua daripada Mesoratik. Begitu. Kok malah LAI ngikut Mesoratik memaknai Bnei Yisrael, anak-anak Israel? Ini kedua original teks saling bertentangan. Ini baru satu ya. Kalau saya kasih contoh 4 gelimpangan nanti jenengan. Jangan satu aja dulu, nanti keluar ingus Pak Fleming, satu aja dulu. Keluar. Jadi gini, sebenarnya di dalam kajian-kajian kitab kata anak Israel bersama dengan malaikat itu ada punya relasi yang hubungannya saling berkaitan. Jadi kalaupun secara teksnya berbeda, tetapi di dalam pengertian anak-anak Israel itu seringkali diartikan juga sebagai anak-anak yang kalau disebut sebenarnya kalau kita paham malaikat kan secara analogi kita kan malaikat itu yang tidak kelihatan dan dipersepsikan dia bersifat roh, kan begitu. Tetapi ketika disebut di sini anak-anak Israel dan tadi yang Bapak bilang dalam Masoretiknya anak-anak malaikat itu punya hubungan yang pada kedudukannya tidak berbeda gitu loh. Mas Fleming tidak paham mungkin ya pertanyaannya ya. Bukan masalah maknanya Pak Fleming. Pertanyaannya itu Septuaginta menggunakan ya tentu karena coba jelaskan Uni. Ya. Oke, saya gunakan bahasa planet ya. Pak Fleming, maksud Ustadz Wafi ini adalah kenapa kitab Pak Fleming yang lebih tua yaitu Septuaginta yang juga adalah terjemahan kok dimaknai berbeda dengan teks Mesora yang adalah harusnya bahasa asli walaupun itu berbeda tahun. Tapi kenapa berbeda? Yang satu malaikat Tuhan, yang satu anak-anak Bani Israel ya. Itu ya. Nah, kenapa itu berbeda? Di mana Roh Kudusnya? Apakah Roh Kudusnya lupa ketika menuliskan itu? Gitu loh, Pak. Masa Roh Kudus lupa gitu loh. Septuaginta itu ngambil dari manuskrip yang mana? Nah, kok beda? Aku bantu dulu nih, karena nggak semua orang Kristen itu percaya Septuaginta atau memakai Septuaginta. Ya, jadi proses Septuaginta itu baru final itu abad keempat. Saya punya datanya, ntar saya kasih nih, saya fotoin. Saya apa? Tolong dikasih ya, dikirim lewat Dapri dan DM ya. Nggak usah, langsung aja saya buka kamera di sini. Jadi Septuaginta itu yang proto Septuaginta atau Septuaginta awal itu tahun 3 sebelum Masehi ya. Abad ketiga sebelum Masehi. Nah, yang dikerjakan oleh otoritas Yahudi 72 rabi-rabi. Namun sisanya itu bukan dikerjakan oleh otoritas rabi-rabi tapi oleh bapak-bapak gereja yang nantinya akan bertentangan dengan bapak gereja yang berbeda berbeda mazhab ya, yaitu bernama Origen. Dan juga Origen diikuti oleh Vulgata ngikutin Origen. Origen mengikuti terjemahan atau targum yang namanya targum Onkelos. Nah, ini lucu nih. Jadi ada dua kubu di sini. Orang Kristen Ortodok kayak Caiaphas, Adrian itu memakai Septuaginta semua. Septuaginta versi mereka itu semuanya tuh mulai dari catatan-catatan kitab-kitab yang tidak dimasukin dalam kanon baik oleh Yahudi dan orang Kristen yang biasa ya, itu mereka semua ada kayak apokrifa ada. Apokrifa. Ya. Apokrifa ya Bang Billy, bukan ame-ame belarang kupu-kupu ya. Terus ada the second canon itu bahasa istilahnya. Nah, itu semua ada di orang-orang Ortodok memegang tradisi itu sama mereka. Nah, orang-orang Kristen yang seperti Fleming terus sampai tadi si Pak Daniel itu tidak percaya dengan Septuaginta itu, makanya Kristen pun sampai abad ke-5 itu belum final masalah soal pengkanonisasian, mereka masih gotok-gotokan. Jadi nggak ngerti kayaknya Pak Fleming soal Septuaginta, Bang aja.
Ya Berarti terlalu tinggi Ustaz Wafi. oh Jadi- iya wes. Oh iya. Bang Billy, berarti kan ya, jaraknya tidak jauh, penyelesaian Septuaginta tidak jauh dari Aleppo Codex berarti ya. Iya, tahun sampai tahun 1568 ya. Itu ada Konsili Trent. Konsili Trent ya. Itu hanya untuk mencocokkan, memformulasikan ini kitab ini mau yang mana sih kita gitu. Sampai tahun 1500-an itu masih begitu. Itu antara apa Bang Billy? Antara kitab mana? Ya itu Septuaginta yang sama versi bapak-bapak gereja yang ortodoks dengan yang Protestan dan sebagainya yang nggak percaya Septuaginta. Oke. Ya, itu Pak Framing. Kalau agak terlalu tinggi Pak Framing diturunkan saja levelnya Ustaz Wafi ya biar tidak sulit. Jadi Kasihan Pak. bukan masalah terlalu tinggi. Kalau kita berbicara tentang histori biblikal kan, sebenarnya itu sudah permanen bagi kami, ya. Hanya memang kadang ketika kita mencocokkan dengan terjemahan dan original teksnya, yang mana saling berbeda antara satu dengan yang lain, ini sebenarnya udah umum di dalam kajian-kajian ahli-ahli dan para ahli teologi bahwa itu tinggal dikembalikan kepada original teksnya gitu loh. Nah, kalaupun tadi Pak siapa nih Nazamedia ya menyebutkan kok malah terjemahan yang original teks dari apa tadi Pak? Sudah Pak, anggap angin lewat tadi Pak. Anggap ada. Gitu. Oke, jadi artinya kita belum bisa melihat ditunjukkan secara konkret literasi yang Bapak sebut itu berbeda, abjadnya satu persatu. Tadi udah. Dengan itu sebuah asumsi untuk kita baca gitu loh. Coba baca lagi Pak Naja, bacakan lagi. Gini Pak, Septuagintanya. Gini. Pakai bahasa ini Ustaz. Gini Pak. Bahasa Di Ulangan 32 nomor 8, kita kalau melihat Mesoratik Leningrad itu dimaknai Bnei Yisrael. Ya, diterjemah sama LAI anak-anak Israel. Betul. Nah, Mesoratik ini baru keluar abad ke-7 sampai ke-10 selesainya. Nah, kita sekarang buka di dalam Septuagint, Pak. Loh, kok tidak bisa? Nah, Septuagint, Pak ya. Ini yang terjemah Roh Kudus yang mana berarti ini? Septuagint atau Mesoratik? Karena di sini tertulis Engelion Theu. Jadi artinya malaikat Tuhan, Pak. Kok beda gitu? Anak-anak Israel dengan malaikat Tuhan, berarti Mesoratik yang sebenarnya Septuaginta ini kan tua, Pak. Lebih tua daripada Mesoratik ya. Ini dapat kodek dari mana? Dapat salinan dari mana? Manuskrip yang dari mana gitu loh, Pak. Kok bisa beda ini? Kok malaikat Tuhan? Mesoratik bilang anak-anak Israel kok. Gitu loh. Ini yang terjemah Roh Kudus yang mana ini? Dekatin dulu, Pak. Ini, Pak. Engeleo. Catat ya Pak Framing ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran. Bapak baca Perjanjian Lama dengan konteks. Loh, yang bilang Ulangan ini perjanjian modern siapa, Pak? Saya kirain dalam bahasa Ibrani-nya. Lah memang bahasa Ibrani-nya, Pak. Bukan, itu bahasa Yunani kepada perjanjian. Bahasa Ibrani, Pak. Komparasinya tuh dengan bahasa Ibrani. Coba tunjukin. Loh, Mesoratik kan bahasa Ibrani, Pak. Kalau bahasa Septuagint bahasa Yunani. Pak. Septuagint. Tulisannya Yunani itu, coba baca. Kan ada dua. Septuagint itu kan Yunani, Mesoratik Ibrani, Pak. Itu kan sama-sama original teks. Gimana sih, Pak? Gini. Bapak, Saya baca bahasa Ibrani. Saya harus mengajari Bapak bahasa Yunani. Bentar. Ya, saya jadi Izinkan saya mengajar dulu, Pak. Izinkan saya mengajar ya. Pak Framing jangan banyak ketawa. Enggak. Bukan masalah mengetawain Pak siapa Naja, bukan. Saya jadi bingung. Pak, Lalu Bapak saya baca diketawain original teksnya Ibrani, kan begitu. Kalaupun disebut dari dia baca, ternyata dia membaca dalam bahasa Yunani. Jadi saya bingung. Oke, sebentar. Coba saya jelas. Bapak mungkin bingung ya. Saya coba jelasin. Pak, handphone Ustadz Wafi itu. Sementara kan
Kalau di dalam bahasa Bentar. Hebrew-nya kan Yahweh Bigal, kan gitu. Jadi Yahweh Igal Bentar, gimana, bentar Pak? dulu. kalau di Igal dalam itu- Pak, bahasa jangan ngadi-ngadi, Pak. Jangan ngadi-ngadi. Neutro 23 ayat 8 kan Yahweh Bigal. Kalau kita lihat kan di dalam original teksnya kan disebut kata kal, ya. Kata kal itu memang bersifat assembling, ya, assembling yang mana itu diarahkan kepada bersifat kepada umum, ya. Apanya, Pak? Atau company, Pak, tunggu company dulu. atau Tunggu dulu. assembly. Itu yang saya baca dari bahasa Ibrani. Jenengan lagi baca perjanjian modern itu, Pak. Lain. Nyambung dia. Itu loh. Ya, Coba saya sedikit. jadi kalau diterjemahkan kan of Yahweh the assembling, gitu loh. Iya, oke, Coba Uni kita izin nanti. terima kita. Ya, nanti Bang Moto ya, mungkin sedikit ya. Pak Framing yang terhormat, Jadi dengarkan kalau dulu. Anda bilang bentar, dari sebentar. bahasa Anda salah paham. Yunani lalu disebut Pak. itu angel gitu ya. Ya saya jadi bingung, karena dia ternyata membacanya dalam bahasa Yunani gitu loh. Nah, tentu kalaupun itu Anda sebut sebuah yang sudah tertua atau memang itu sudah duluan ditulis, oke lah dalam hal penulisan. Tetapi tetap kami harus mengacu prinsip kitab kami di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru tidak bisa diubah. Satu, original teks perjanjian lama harus hidup. Original teks perjanjian Bagus, good. baru adalah Yunani. Benar itu. Itu sudah Itu permanen bagus. itu, Pak. Iya, good, baik. Nah, saya berpikirlah Tuhan harus dihilangin tuh berpikirlah Ya, Tuhan. open minded ya. Oke, kita jelaskan. Pak Framing, mungkin saya tidak tahu apakah Pak Framing pernah mendapatkan pembelajaran ini di sekolah minggu. Saya kasih gratis ya. Begini Pak Framing, tadi Ustadz Wafi itu handphone dia itu ada dua aplikasi yang dibukakan. Yang pertama adalah Perjanjian Lama versi Septuaginta atau Iya, berbahasa Yunani. paham. Yang kedua, ya sabar dulu dong, saya jelaskan. Yang kedua, versi teks Mesorah yang menggunakan bahasa Ibrani. Saya, Bang Billy, kita semua harusnya sepakat bahwa teks sebenarnya Perjanjian Lama atau kitab Tanakh atau kitab yang dibawa oleh Nabi Musa harusnya menggunakan bahasanya Nabi Musa, yaitu merujuk kepada bahasa Ibrani. Anda sudah menyatakan itu. Yang menjadi polemik di sini adalah Bapak, bahwasanya ketika Septuaginta yaitu terjemahan yang ditranslate ke bahasa Yunani, Tanakh itu ditranslate ke bahasa Yunani, kenapa kok jadi berbeda dengan teks yang Anda sebut harusnya berbahasa original? Padahal bentar dulu, padahal Septuaginta itu lebih dahulu dibanding teks orang cerdas cepat menangkapnya, orang cerdas itu cepat menangkap. Jadi gini, itulah makanya saya bilang semua ahli selalu sudah berpandangan, baik Islam, baik Kristen, baik Yahudi, bahkan dalam bahasa-bahasa etis juga yang dikaji lebih mendalam, semua yang namanya original text masuk kepada terjemahan pada sebuah bahasa budaya, itu pasti ada sebuah hal-hal yang kurang, yang tidak sempurna seperti kajian original teksnya. Nah, saya mau katakan kepada Anda, kalaupun Anda mengkritisi bahwa dalam bahasa penulisan Yunaninya adalah sebuah penulisan yang tertua karena memang boleh dikatakan itu sudah lama kan begitu. Tetapi dalam hal apapun saya mau katakan, ketika itu masuk kepada original teks, saya harus katakan bahasa Yunaninya di dalam perjanjian lama harus kalah bahasa Yunani dibanding dengan Ibrani. Gitu loh prinsip kita, Pak. Itu sangat permanen, itu nggak bisa dipisahkan. Dan di dalam hal dialog ini saya mau katakan kepada kita sebagai ilmu ini ya, sebagai ilmu siapapun dan bagaimanapun cara pandang Anda, kita harus sepakat dan kita harus dasarkan yang namanya Al-Quran seterjemah baiknya ke bahasa Ibrani, ke Aramik pun itu ya, saya yakin tidak mau orang Arab membuat sebuah terjemahan karena yang terbaik itu adalah ke Aramik, lalu makna dari Al-Quran itu hilang di Aramik. Saya katakan
dan setuju kawan-kawan di sini, pasti mereka harus mengembalikan ke original teksnya. Itulah yang disebut dengan original teks. Ya, kirain kawan-kawan di sini udah tahu apa itu artinya yang disebut original teks. Selama ini kita bicara tentang original teks, ternyata masih cetek pemikirannya. Kacau ini. Kacau Kan Bang Moto ya. Sebelum ke Ustaz Wafi, karena ini Ustaz Wafi yang membawa polemiknya. Nanti Pak, setuju atau nggak setuju nanti kita bahas. Ustaz Wafi tadi membawa polemik ini, silakan poinnya Ustaz Wafi. Poinnya dari permasalahannya biar dijawab sama Pak Framing. Jadi gitu, Ustadz Wafi. Sudah Pak Framing, waktunya Ustaz Wafi ya. Wafi perlu belajar lagi mendisiplinkan ilmunya bahwa basic daripada original teks harus didasarkan dikembalikan kepada original. Sudah Pak, sudah ya. Mungkin disebut Ini tertua. Bawang di pasar sampai naik harganya ini Pak. Santai ya, dulu. selesai ya Pak. Waktunya sudah selesai. Saya sudah stop Anda. Waktu Ustaz Wafi untuk menunjukkan poin dari apa polemik yang beliau bawa supaya Anda lebih mengerti lagi. Silakan. Jadi udah terjawab ya Pak Ustaz Wafi ya. Apa hanya terjawab Bapak Pak? diam dulu. Bapak Jenengan diam tidak dulu. paham dengan pertanyaan saya. Kok gitu. nggak paham? Berarti penjelasan Pak saya belum paham. Tunggu Pak dulu. Framing, bisakah saya minta tolong untuk mengkondisikan diri Anda, Ya, Pak. ikat roh-roh jahat di dalam diri Anda, biarkan Pak Wafi berbicara dulu. Enggak. Ya, jadi gini Pak, Septuaginta itu abad ke-4 selesai. Ya. Mesoretik baru selesai abad ke-7 Pak. Jaraknya itu ada 400 tahun. Jenengan mengatakan perjanjian lama harus pakai Ibrani, bukan Yunani. Nah, berarti Septuaginta itu ngambil dari manuskrip apa Pak? Kalau Mesoretik tidak bisa. Mesoretik itu baru keluar 400 tahun setelah Septuaginta. Kemudian Septuaginta menerjemah itu malaikat Tuhan dapat dari manuskrip apa Pak? Kalau jenengan bisa jawab Pak, saya sekolah Jumat besok Pak. Jadi begini Pak, memang kalau dalam konsep penulisan Alkitab ya, kalaupun di dalam historikalnya, Bibli historikalnya memang dalam perkembangannya seperti itu, tetapi sangat tradisional gereja, khususnya Kristen Protestan. Pertanyaan saya simpel Pak. Iya, Septuaginta nerjemah dari manuskrip Tunggu apa? dulu, Sebutin Pak. aja. Iya, manuskrip itu sebuah acuan kemudian hari dari hasil-hasil penemuan yang dari berbagai penemuan kan gitu. Nah, Nemu-nemu di mana itu? jauh sebelumnya penulisan tradisi itu sudah ada di dalam konteks Yudais, di dalam kitab Yahudi gitu loh. Itu sudah ada Pak. Ya, namanya Dan mereka manuskrip itu. apa? Yang Dan- menjadi terjemahan Septuaginta itu manuskrip apa namanya Pak? Apa? Thor. Ya, Kita Septuaginta apa kan disebut? katanya terjemahan Pak Yunani. Itu ngambilnya manuskrip apa dulu? Menerjemah jadi Yunani itu. Iya, kalau manuskrip itu kan sebenarnya penemuan-penemuan setelah di dalam perkembangan yang ditemukan ditulis oleh termasuk tadi bapak-bapak gereja, ya. Namanya manuskrip bapak-bapak gereja gitu. Gak ada yang ibu-ibu, nenek-nenek gitu Pak. Ya anggaplah itu nenek-nenek kan kira-kira begitu. Saya nanya nama manuskripnya Pak. Jadi gitu Pak. Kalau secara tradisional itu sudah memang jadi permanen di sana, ya. Ini sudah sekelas internasional Pak, bukan tradisional lagi. Iya paham. Tapi itu nggak bisa dilepaskan dari sana Pak. Bahwa yang disebut sebuah tradisi. Kan Septuaginta jenengan tidak terima Pak, karena itu terjemahan Yunani katanya. Oh, yang iya. benar kan Ibrani. Iya, Nah, betul. yang Ibrani itu apa namanya Pak? Nah, apa terjemahan Septuaginta ngambil dari manuskrip Ibrani apa gitu? Sebenarnya itu sudah Sebenarnya ada terus sampean Pak. Ini gak bener-bener ini. Gini Pak terangkan. Jadi gini biar gampang. Devarim atau ulangan itu kan masuk Pentateuch ya. Nah, Pentateuch itu kan nanti itu ngambil autografanya dari mana gitu. Simpelnya seperti itu. Autografnya gitu ya. Iya. Iya, sebenarnya gimana itu Pak? Sebenarnya. Nah, kalau autografnya sebenarnya tetap juga ada pada penulisan-penulisan dari seperti contohnya ya. Kalau kita lihat autografnya itu setelah di penulisan di zaman
Oh, Israel di zaman, aduh lupa lagi. Di zaman setelah Daud, nabi para, udah lupa lagi. Ada di zaman itu, Pak, gitu loh, atau grafnya. Karena itu dicetak, diulang kembali, ditulis kembali, gitu loh, dari apa yang disebut dengan selama ini tradisi-tradisi yang sudah biasa dilakukan, gitu loh. Makanya sekarang kitab itu tanpa harus dari manuskrip itu memang sudah ada sebelumnya, Pak, gitu loh. Manuskrip itu kan sebenarnya ketika pada tulisan-tulisan yang ada sebelumnya secara lisan dan tulisan pada tradisional itulah yang akhirnya dikumpulkan. Nah, bagian-bagian dikumpulkan itulah dianggap bagaimana dasar-dasarnya sebagai kitab. Makanya tidak heran kan di kita yang namanya kitab Perjanjian Lama itu ada lebih daripada jumlah di dalam kitab kami seperti Katolik yang berbeda. Karena kenapa? Itu dasarnya memang saling berbeda. Jadi itu bukan berdasarkan karena dari manuskrip atau apa, kalaupun akhirnya itu menjadi sebuah acuannya, gitu loh, Pak. Iya. Intinya Pak, autografanya dapat dari mana itu, Pak? Apa namanya? Siapa lagi? Ya, kok siapa sih, Pak? Ya sorry, tar dulu ada Roh Kudus, Pak. Maaf ya. Iya, enggak apa-apa. Jadi Pak Framing itu nanti masuk sekolah Jumat sama Ustaz Wafi biar aku yang ngajar. Aduh, pusing kan? Ustaz Wafi sih, aduh. Kata Bang Zuma, bodrek. Bang Naja. Bang Naja. Aku akan memberikan data di mana orang Yahudi itu teksnya lebih dulu daripada Septuaginta finishnya. Lihat, ini aku bacakan. The term Hebrew Bible will refer to the canonical form. Jadi masih berbentuk kanonisasi atau mushaf. Ya, of the Hebrew Scripture. Jadi adalah kanon kitab Yahudi. Lebih kurangnya ditetapkan pada abad kedua. Oke, ini satu. Nah, yang data kedua, ada yang pakai bahasa Arab, Bang Billy. Jadi gini, itu yang Septuagint itu masih berupa suhuf, Ustadz Wafi. Ya. Nah, kalau di Hebrew-nya sudah berupa mushaf gitu loh. Ya, gini nih. By the second century, pada abad kedua, at the end of this period, akhir dari masa ini, masa kreatif ini, yaitu penerjemahan, with writing the Hebrew Bible, Alkitab orang Yahudi, we know today reach the end of the long process. Jadi abad kedua ini adalah akhir dari proses panjang penerjemahan kitab orang Yahudi. Nah, seperti tadi kita lihat, Septuaginta juga mengalami proses yang banyak. Nah, nanti kita lihat di mana sampai di konsili Tren, mereka itu belum tahun 1546 itu belum selesai masalah kitab mana yang mau dimasukin dan dikeluarin gitu. Sampai begitu. Belum kelar itu sampai buku karya siapa itu, Bang Billy? Oh, ini. Ketika Tuhan bicara bahasa Yunani, ini cukup satir memang judulnya. Oh iya. Ketika Tuhan ngomong pakai bahasa Yunani gitu istilahnya gitu. Penulisnya ini Timothy Michael Law. Bang Fremi langsung ditelepon oleh pihak Septuaginta katanya, teman-teman. Jadi nggak salah juga Bang tadi siapa namanya, dia nggak ngerti Septuaginta karena yang ngerti Septuaginta tuh Aderion, ortodok itu yang memakai Septuaginta, sementara Kristen yang lainnya yang normal itu nggak pakai Septuaginta. Karena kenapa? Karena dianggap tingkat kesuciannya tuh kurang dan itu masih baru, dan itu ditulis bukan dalam bahasa Ibrani, bukan dalam Lashon Kodesh, tapi dalam bahasa Yunani itu tulisnya. Jadi nggak dimasukin. Kan ada satu lagi Bang Billy tentang itu bahwa Tuhan sendirilah yang akan Tuhan, bukan seorang duta. Itu juga Septuagint kan berbeda dengan teks Mesora. Kalau di teks Mesoranya kan malaikat Tuhan. Kalau di teks Septuaginta itu Tuhan sendiri yang akan turun gitu. Ya makanya itu. Kalau Septuagint itu merupakan terjemahan yang literal, diterjemahkan dengan benar, maka Bapak Gereja Kristen yang bernama Origen nggak pasti pakai itu.
Malah Origen pakai punyanya Yahudi yang Targum Onkelos dipakai sama Origen. Nanti habis Origen, orang Kristen Katolik itu mau punya terjemahan Latin Vulgata oleh Jerome. Jerome nggak ngikutin, Jerome ngikutin si ini. Santo Jerome. Punya Onkelos gitu. Jadi sampai tahun 1565 itu mereka belum final soal kitabnya gitu. Tapi Kalau Quran finalnya kapan? Al-Quran itu selesai ditulisnya, dikumpulkan itu di zaman Sayyidina Abu Bakar. Jadi ketika Sayyidina Abu Bakar itu 2 tahun jaraknya dengan wafatnya Rasulullah, kan Sayyidina Abu Bakar cuma 2 tahun kan. Nah itu sudah dikumpulkan, bahkan cara pengumpulannya itu setiap hafalan dan tulisan yang ada itu minimal saksi 2 orang gitu. Jadi waktu itu sudah ditulis sama Zaid bin Sabit, nggak jarak cuma 1 tahun 2 tahun. Tahun 1500-an atau sebelum 1500-an? Oh, jauh, Ya, Rasulullah wafat 1500. Oh ya udah, berarti besok kalau ketemu si siapa namanya Kayapas, kitab lu tuh nggak jauh lebih tua dari kitab gua. Tuhan kitab gua malah. Ya kalau pembuatannya, kalau cara pembuatannya kan memang yang aku ketahui memang Septuagint atau apa namanya kitab PL ini kan ribuan tahun jarak selesainya kan. Yang mulai dari aku menarik ini Bang Billy, mungkin aku agak lari dari ini ya. Maksudnya itu pengumpulannya itu agak lama. Tapi ada satu yang aku dapatkan dari kitab Jevanya ini. Tunggu, Bang Billy masuk kanon nggak? Masuk tanah nggak Jevanya? Jevanya masuk ke dalam tanah Jevanya. Oh, masuk ke dalam tanah. Jadi ada yang tidak masuk ke dalam tanah, yang dimasuk di dalam kanonnya Kristen apa saja? Daniel atau apa? Masuk. Oh, itu Sidrach, Tobit. Itu. Oh, Tobit itu kan masuknya di Deuterokanoniknya Katolik kan? Ya, ada itu nanti. Ini aku bacain deh, biar jelas nih. Oke, aku bacain. Menjelang abad kedua Masehi, pada akhir periode penulisan kreatif penerjemahan, Alkitab Ibrani yang kita kenal sekarang mencapai akhir dari proses perkembangan yang panjang. Berapa apokrifa disusun dalam bahasa Yunani, dan dengan demikian dikesampingkan, nggak dianggap. Tetapi mungkin juga dianggap terlalu baru untuk dimasukkan. Jadi ini baru, nggak usah deh gitu. Ada penghargaan atas zaman kuno dunia Yunani Romawi, di mana Alkitab diselesaikan dan buku-buku yang ditulis baru-baru ini tidak sebanding dengan nilai prestisius dan dianggap kurang suci bukunya, dan yang ditulis jauh sebelumnya. Seperti yang akan kita lihat, orang Kristen mula-mula memiliki berbagai pendapat tentang kitab-kitab apokrifa, tetapi pembagiannya diwakili dalam versi bahasa Inggris seperti King James dan New Standard Bible. Juga. Ya, yang memiliki bagian terpisah yang memiliki bagian terpisah untuk apokrifa antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, merupakan inovasi yang baru. Jadi apokrifa, terus ada lagi apa namanya yang lain itu apa sih yang kanon kedua itu Deuterokanonik. Iya, itu letaknya gini. Jadi Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, jadi taruh di tengah tuh, di tengah dia taruhnya. Nah itu new invention, itu produk baru, jadi makanya nggak dipakai. Dan yang paling penting itu ditulis dalam bahasa Yunani, bukan dalam bahasa Lawson Codes, makanya nggak dianggap suci. Ini ada Marlon ingin coba untuk naik. Sepertinya Marlon, ya setelah ini ada Marlon di bawah. Marlon sepertinya teman kita Kristen. Jadi Marlon, saya tidak bisa menemukan Anda di di daftar list yang bisa saya jambak. Tolong di follow dulu akun saya dan jangan di privat ya, biar Anda bisa saya naikkan ke atas. Jadi buat Marlon yang dari tadi ingin naik ke atas ya, tolong di follow akun saya dulu dan minta permintaan di permintaan tamu ya. Marlon ya, saya tunggu Anda. Ada yang tahu nggak Quran itu tahun berapa selesainya? Ustadz Zuma tahu nggak sejarahnya? Quran itu tahun berapa final pengkanonisasiannya gitu? Quran itu nanti Bang Zuma, silakan Bang Zuma. Saya mau pamit dulu di bawah, Dinda. Saya ke bawah dulu. Saya ada tamu dulu. Iya, daripada saya di atas sini, saya di bawah ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Waalaikumsalam. Ya, mungkin aku sedikit jawab karena aku kebetulan kan memang belajar ulum Quran. Aku perlu digit tahunnya, kenapa, supaya menambah ilmu lah. Kapan Quran itu menjadi final kanonisasinya tuh kapan? Buku ulum Quran aku ada di Klaten, nanti Ustaz Wafi nih.
Nggak ada kanonisasi Bang Billy. Iya, kalau di kami nggak ada Sawaf itu. kodifikasi kalau kami itu. Kodifikasi, Oke. pengumpulan ya, pengumpulan, Jadi tidak ada kanon- pemilah-milah. Itu jadi mesti dibedakan loh, terminologi kanon sama kitab itu mesti dibedakan. Jadi kanon itu seperti katalog atau susunan. Jadi apa list masih baru berbentuk list tuh. Tapi Iya. kalau kitab ya udah jadi kitab gitu. Ya, maksudnya kalau kodifikasi ini kan pengumpulan Bang, bukan pemilah-milahan. Kalau di kanon itu kan mereka memilah mana yang firman Tuhan, mana yang bukan. Tidak ada seperti itu dalam pengumpulan Al-Quran. Justru kan seperti yang saya bilang, bahkan hadisnya ada ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu bahkan meminta 2 orang saksi untuk menunggu mereka yang membawa Al-Quran yang dikumpulkan, baik dari tulang-tulang ataupun itu namanya dikumpulkan ya. Saya lebih mau menggunakan istilah yang biar tidak disalahpahami. Oh ya, Ustaz Wafi mungkin punya ulumul Quran, karena saya kitab ulumul Quran saya kan ada di Klaten. Cuman kalau tahun tepatnya berapa saya tidak bisa tunjukin. Cuman pengumpulan itu terjadi di zaman Sayyidina Abu Bakar. Jadi ketika Rasulullah wafat itu Sayyidina Abu Bakar langsung memimpin menjadi khalifah dan 2 tahun beliau memimpin. Nah, di tahun beliau memimpin itu dikumpulkan Al-Qur'an itu Bang Billy dari semua hafalan sahabat-sahabat, dan yang ditulis dikumpul-kumpul mushaf atau suhuf teman sahabat-sahabat yang di lembaran-lembaran dikumpulkan. Waalaikumsalam. Nah, kemudian setelah itu ada saksi 2 orang minimal untuk menentukan ini masuk atau tidak, dan yang mengumpulkan adalah seorang yang penulis dan juga plus penghafal Quran, yaitu Zaid bin Sabit, dan dia juga adalah penulis wahyu di zaman Rasulullah SAW. Nah, kemudian setelah mushaf, Bang Moto bisa nggak tahu nih? Nah, mushaf itu ditulis di atas kertas atau di atas apa? nah saya belum Lama itu, tahu ya zaman itu ya, lama. apakah dibuat di kertas di kulit atau di apa, saya belum paham. Nah, Cuman itu dia. Makanya antara prastasi, petroglif dengan naskah itu berbeda dia. Jadi yang dimaksud Ya. dengan original teks itu yang mana? Yang tertulis di batu, yang tertulis di kayu, atau yang tertulis di kertas? Sebenarnya original itu yang mana kan gitu? Oke, saya jawab dulu Bang Nevlos bentar ya. Nah, Marlon, silakan minta permintaan pertemanan tamu ya. Saya nggak bisa naikin kamu, saya tidak menemukan kamu di list atau orang yang menonton ya. Nah, jadi gini, Request. Al-Quran itu tidak bersandar kepada tekstual tertulis, itu yang perlu dipahami dulu. Itu perlu dipahami dulu. Baik Yahudi, Muslim, Kristen itu harus dipahami dulu. Maksudnya gimana? Tetapi maksudnya Al-Quran itu dijaga dengan hafalan Bang Billy, bukan dengan. Walaupun begitu Rasulullah tetap mengizinkan menulis. Awalnya berarti oral ya. Memang oral. Rasulullah itu malaikat Jibril mengajarkan Nabi Muhammad, lalu diulangi, lalu Rasulullah mengajarkan sahabat dan diulangi. Sungguh pun begitu, sahabat pun menulis. Itu poinnya. Nah, jadi ya, benar. Ya, jadi sahabat-sahabat menulis ini seperti Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat lain itu menulis. Mereka punya catatan-catatan. Nah, itu yang disebut dengan mushaf sahabat itu. Nah, di zaman Sayyidina Abu Bakar, maka diperintahkan kepada Zaid bin Sabit pada waktu itu atas desakan Sayyidina Umar Ibnu Khattab, karena banyaknya para hafiz Quran yang wafat, untuk membukukan, menjadikan sebuah mushaf yang mana yang dikumpulkan adalah catatan-catatan sahabat dengan hafalan mereka gitu loh. Dan itu pun harus ada 2 minimal saksi gitu. Dan yang mengumpulkan juga adalah orang yang menjadi penulis dan penghafal, itu Zaid bin Sabit, yang juga beliau penulis zaman Rasulullah. Jadi satu nama ini orang yang akan terkait selalu dalam penulisan Al-Quran. Siapa? Zaid bin Sabit. Dia memang beliau lebih muda dari Ibnu Mas'ud sendiri. Nah, kemudian setelah di zaman Sayyidina Abu Bakar, mushaf ini saya tidak bisa mengatakan bahwa ini yang original teks. Kenapa? Karena sahabat juga menulis. Jadi gini Bang Nevlos, ketika Sayyidina Zaid bin Sabit menerima wahyu dari Rasulullah, beliau mencatat waktu itu, apakah itu kita bisa katakan original teks? Wallahu a'lam bishawab ya. Karena Al-Quran sendiri kan berdasarkan hafalan. Di poin pentingnya itu harus berdasarkan hafalan. Bentar, belum, jangan tanggapi dulu. Jadi saya mau jelasin ke Bang Billy. Oke. Nggak, sedikit biar poin saya tersampaikan. Nah, kemudian yang perlu dipahami sama teman-teman Yahudi dan Kristiani, kami ini teks ini bukan menjadi hal yang penting, karena hafalan yang bersanad dan mutawatir itu yang paling penting dalam dalam Islam. Nah,
Lanjut ketika di zaman Sayyidina Utsman ibnu Affan, nah ada beberapa terjadi perselisihan tentang qiraat, cara baca, di mana pada waktu itu suku-suku memiliki dialek yang berbeda. Nah, Sayyidina Utsman ibnu Affan yang menjadi khalifah pada waktu itu baru disebut, istilahnya saya tidak tahu apakah ini Ustadz Wafi sepakat dengan saya menggunakan bahasa standarisasi, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa orang Quraisy, lalu dipilih panitia di mana diketuai oleh orang yang sama yang menulis di zaman Abu Bakar, yaitu Zaid bin Sabit. Nah, maka pada waktu itu 4 orang atau berapa orang pendamping dari Zaid bin Sabit adalah orang Bani Quraisy, sementara Zaid bin Sabit bukan Bani Quraisy. Lalu dikatakan kepada beliau, kata Sayyidina Utsman, kalau seandainya ada perselisihan antara perbedaan dialek antara Zaid bin Sabit dengan Bani Quraisy, maka harus tetap menggunakan dialek Bani Quraisy gitu, walaupun dibolehkan 7 dialek lainnya gitu. Nah, baru itu. Dan penulisan mushaf di zaman Sayyidina Utsman pun itu bukan terlepas juga dari mushaf yang dibuat di zaman Abu Bakar gitu loh. Dan jaraknya itu 2 tahun zamannya Sayyidina Abu Bakar, 10 tahun zaman Sayyidina Umar. Jarak Sayyidina Umar kepada Sayyidina Utsman itu 10 tahun. Nah, berarti kalau dipikir-pikir pembuatan Al-Quran di zaman Utsman itu 13 tahun jaraknya selesainya gitu. 13 tahun. Nah, kemudian baru nanti mushaf-mushaf yang disebut dengan yang ditemukan di Birmingham atau apa, yang diteliti para peneliti bahwa itu berjarak tidak terlalu jauh dengan kehidupan Rasulullah. Mungkin itu saja yang dari saya. Ustaz Wafi menambahkan, menguatkan, dan yang lain silakan. Maksud saya gini, yang saya perlu itu ketika Al-Quran sekarang sudah menjadi kitab yang tersusun dari A sampai Z kurang lebih gitu. Itu kapan establishnya, penetapannya? 633 Masehi. Wah, berarti masih lebih tua daripada Septuaginta sampai tahun 1560-an itu belum selesai mereka. Berarti lebih tua Quran. Proses hitungannya itu gini, Bang Billy. Hitungannya itu beliau meninggal kan 11 Hijriah. Tahun 11 Hijriah, tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau dikaitkan dengan Masehi berarti 632. 632 Rasulullah wafat, langsung yang jadi khalifah itu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar cuma 2 tahun ya jadi khalifah. Berarti di pertengahan tahun masa beliau jadi khalifah kan ada itu perang Yamamah. Nah, perang Yamamah ini yang akhirnya menewaskan banyak para penghafal Al-Quran, akhirnya punya inisiatif untuk mengumpulkan. Berarti 633 itu sudah terkumpul, gitu. Oke, sip. Berarti tahun 600-an sudah terkumpul, sementara Kristen itu dari Konsili Trent itu tahun 1546 itu baru akhirnya ditetapkan. Oke, itu seluruhnya ya Bang Billy. Karena kan setahu saya yang 5 kitab Musa, Pentateuch ini sudah ada 4 abad sebelum Masehi, benar nggak? Ya, abad ketiga sebelum Masehi, betul. Itu Pentateuch yang 4 kitab Musa aja, 5 kitab Musa aja. Ya itu udah nggak ada aslinya, udah hilang, udah nggak ada. Makanya yang sekarang itu pun masih salinan. Ya, sekarang yang ada ini itu kerjaan Bapak Gereja abad ketiga, Origen abad ketiga, Hesius dan Lysius abad ke-5 dan ke-4 gitu. Jadi Septuaginta yang dimiliki orang Kristen sekarang tidaklah sama seperti Septuaginta yang diterjemahkan oleh 72 rabi-rabi. Kenapa? Septuaginta artinya 70 merujuk kepada 72, menghasilkan apa? Menghasilkan Pentateuchos, artinya Penta 5, Tokos adalah gulungan. Jadi hanya menghasilkan 5 gulungan. Apa itu? Torah saja, 5 kitab Musa gitu. Makanya kalau orang Kristen bilang menurut kitab Septuaginta, ya di dalam ayat di buku apa? Di dalam kitab Yesaya, diketawain sama yang ngerti sejarah.